Kalimantan Timur, dan di kota ataupun kabupaten itu ada BPBD kota dan kabupaten. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat dan adik-adik sekalian, di kanan ini ada gambar yang mungkin tidak asing lagi. Ini ada warna merah, kemudian ada titik-titik-titik di sini berwarna putih. Nah, ini adalah Megatrust. Inilah dia Megatrust. Nah, ini disebut daerah ini adalah khusus daerah sini itu adalah Sunda Trench atau Palung Sunda. Itu memanjang dari bagian utara sini adalah Andaman Nicobar, ya, bagian di Teluk Bengal. Kemudian ke barat Sumatera ini adalah Megatrust Mentawai. Kemudian ini yang di selatan Jawa adalah Megatrust Selatan Jawa sampai ke selatan NTT. Itu adalah Megatrust segmen Sunda atau Sunda Trench. Nah, di bagian sini bisa memicu gempa dengan kekuatan magnitudo maksimum 9,2. Dan terakhir yang lepas atau energi yang keluar di zona ini yang magnitudo 9,2 adalah gempa Aceh tanggal 26 Desember 2004. Ya, titiknya itu ada di sekitar Andaman Nicobar. Nah, yang di bawah ini adalah akumulasi stres atau tegangan. Ya, akumulasi stres. Ini yang digunakan oleh para geofisikawan untuk menghitung potensi maksimum magnitude. Nah, di sini dia lokasinya di warna merah ini. Jadi di antara plat Indo-Australia dengan plat Eurasia, di sini sedang ada tegangan yang terakumulasi, yaitu zona konvergen. Zona konvergen adalah zona pertemuan ya antara zona plat oceanik dengan plat plat kontinen. Nah, di sini dia gambarnya. Nah, saya lanjut next. Nah, ini pengantar megatrustnya. Nah, kita semua ingat 21 tahun yang lalu itu ada kejadian gempa bumi memicu tsunami yang sangat kuat di negara kita bagian barat yaitu Aceh, tetapi juga memicu tsunami di 14 negara lain. Ini merupakan katastrof Bapak Ibu. Karena banyak sekali korban meninggal dunia sampai 1,4 juta yang meninggal dunia di sini. Dan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di India, Sri Lanka, Seychelles, kemudian Madagaskar itu juga menjadi korban. Loh, kenapa kita seperti abai dengan kejadian ini? Di tahun 2004, sebelum sebelum 2004, itu masyarakat dunia maupun saintis dunia lebih memahami bahwa gempa memicu tsunami hanya terjadi di Pasifik. Ya, jadi saya ulangi, gempa bumi dan tsunami di sebelum tahun 2004 itu hanya tahunya ada di Pasifik karena Pasifik adalah Ring of Fire, yaitu yang memutar dari Indonesia sampai ke Filipina, Jepang, dan ke Amerika sampai ke Amerika Selatan. Itu gempa besar itu tahun 1960 terakhir sebelum 2004. Jadi masyarakat dunia masih memahami gempa bumi hanya terjadi 9,2 hanya terjadi di Pasifik. Tetapi di tahun 2004 barulah semua saintis menjadi kaget. Ternyata Samudra Hindia juga memicu tsunami 9, lebih ya 9,2. Nah, ini yang membuka mata dunia bahwa Indian Ocean juga harus mendapat perhatian untuk sistem peringatan dini dan mitigasi tsunami. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Kalimantan? Nah, ini mirip ya. Maksudnya saya ingin membuat sebuah korelasi. Ketika mata dunia sekarang mengetahui bahwa Kalimantan aman dari gempa, semoga kita tidak mengharapkan tidak terjadi di masa mendatang, kita terus memetakan di mana sumber-sumber gempa. Dan saat ini Pusgen sudah menerbitkan 2017 ke 2025 itu ada pemetaan sumber gempa di Kalimantan ada 3. Tetapi kalau kita merujuk pada peta geologi yang dibuat oleh Badan Survei Geologi itu ada 3 lainnya yang ada di Kalimantan Barat itu adalah sesar Adang, kemudian sesar Paternoster dan lain sebagainya. Itu ada lebih lagi karena berdasarkan rekor gempa bumi yang dicatat oleh BMKG melalui sensor seismografi itu memang ada banyak gempa-gempa kecil dari magnitudo 3, magnitudo 4 itu banyak terjadi di Kalimantan bagian barat, tengah maupun utara. Nah, ini adik-adik mahasiswa sekalian bahwa megatrust itu nyata. Ini yang menjadi bahasan utama kita
Di kiri ini saya sedang menampilkan tiga kejadian megatrust di Sumatera yang terjadi dalam waktu 3 tahun berturut-turut, yaitu gempa Aceh 9,1, gempa Nias 8,7, dan gempa Bengkulu 8,4. Saya mungkin supaya kita nggak ngantuk, saya mau boleh 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 bertanya, ada yang tahu gempa megatrust terakhir itu kapan? Silakan langsung dijawab aja. Ada yang ingat nggak? Di sini saya bikin terakhir 2007. Oke, saya lebih fokuskan lagi. Gempa megatrust tahun ini itu di mana? Di laut. Ini Pak, Mentawai Siberut, sekitar Oke, situ Mentawai katanya. Siberu tahun berapa itu? Mohon maaf Pak, saya lupa. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Kak Dwi atas keberaniannya. Gempa megatrust terakhir itu adalah masih 3 bulan yang lalu. Itu ada di Kamchatka, Rusia, magnitud 8,8. Nah, jadi magnitud 8,8 di Rusia itu bisa memicu tsunami sampai ke Indonesia. Terjadi tsunami kecil di utara Papua dan utara Maluku Utara. Nah, itu jadi eh, kita tidak hanya memonitor gempa kuat di dalam negeri atau di dalam Indonesia, tapi juga gempa di luar negeri. Seperti kita belajar dari Aceh 2004, gempanya di Sumatera, tapi tsunami bisa sampai ke seluruh negara Indian Ocean. Kemudian gempa di Pasifik seperti di Tohoku tahun 2011 itu terjadi tsunami di Papua dan kemudian satu orang meninggal dunia di Holtecam dan juga satu orang meninggal dunia di eh, Amerika Serikat. Jadi kejadian gempa di luar juga kita monitor di BMKG terkait dengan potensi-potensinya. Jadi tanggal 29 Juli 2025 adalah gempa megatrust terakhir, magnitudo 8,8. Nah, ini merupakan data dari BNPB bahwa statistik sederhana menunjukkan bahwa bencana terbesar yang dapat membuat korban jiwa ataupun kerusakan itu adalah gempa bumi. Di kiri ini adalah data dari UNDRR atau data global bahwa gempa bumi itu berkontribusi untuk 720.000 kematian dalam 1 tahun. Kemudian di kanan ini adalah data dari BNPB untuk Indonesia. Jadi sama-sama gempa bumi ini merupakan ancaman terbesar atau ancaman nyata. Kalau kita melihat referensi dari BNPB, bencana itu dibagi dua, yaitu bencana hidrometeorologi dan bencana geologi. Nah, bencana geologi inilah yang menyumbang eh, kontribusi kerusakan dan kerugian terbesar. Frekuensi gempa bumi dan tsunami ini bisa disebut dengan low frequency but high impact. Jadi kejadiannya itu sangat jarang, tetapi sekali terjadi itu besar dampaknya. Beda halnya dengan bencana hidrometeorologi itu adalah low impact high frequency. Jadi kejadiannya itu sering, mungkin setiap bulan bisa beberapa kali, tetapi kerusakannya tidak sebesar bencana geologi. Nah, ini basic dari kita pengetahuan gempa. Jadi di berbagai tempat, kebetulan setelah dari STMKG saya melanjut ke manajemen bencana, saya juga mempelajari tentang local wisdom atau kearifan lokal, di mana setiap daerah di Indonesia kita tahu banyak sekali bahasa budaya di Indonesia sehingga penyebutan gempa tuh lain-lain semuanya. Seperti misalnya di Irian mereka menyebut Tatawai, kemudian di Flores mereka menyebutnya Ojokgere dan sebagainya. Jadi kita juga ketika melakukan komunikasi sains kepada masyarakat perlu untuk melestarikan kearifan lokal. Dalam hal ini contoh di Jepang itu hal umum ketika di jalan raya kita menemukan ada gambar ikan lele gitu ya. Karena ikan lele itu di sana sebagai mitos bahwa gempa itu adalah bumi kita sedang ada di atas kepala ikan lele. Jika ikan lelenya bergerak, maka bumi ini akan bergetar. Begitu kurang lebih maksud dari mitos atau apa namanya kearifan lokal di Jepang. Dan ini mereka menyebutnya namazu. Namun kita secara saintifik ini adalah gambar di kiri bahwa gempa itu adalah pelepasan energi seismik yang dibangkitkan dari gerakan tiba-tiba di dalam kerak atau mantel bumi bagian atas. Ini contoh dari penyesaran, ada gempa di dalam patahan yang
bermekanisme sesar turun ini, sesar turun. Nah, ini tentunya sudah menjadi pembahasan materi yang sering sering adik-adik mahasiswa lihat di perkuliahan, di mana bahwa bumi kita ini terbagi dalam beberapa lapisan, dan kemudian ada lapisan yang disebut dengan astenosfer. Ini adalah cairan cairan pijar ya yang selalu bergerak. Ini yang membuat kerak bumi kita selalu bergerak. Dan kemudian ada bagian yang divergen, ada bagian yang konvergen atau bagian yang berpisah maupun bagian yang menumbuk. Nah, bagian kita di Indonesia ini adalah pertemuan dari 4 lempeng dunia, yaitu Pasifik, eh, Filipina, Eurasia, dan Indian Ocean. Nah, ini yang kemudian membuat kita banyak sekali terjadi gempa bumi di daerah pertemuan batas lempeng ini. Nah, ini bisa diibaratkan dengan eh, memasak air ya, memasak air panas. Jadi ketika air ini terus dimasak, maka dia akan bergerak terus pusaran airnya. Dan kemudian kalau kita menempatkan ada subjek atau benda di atas, maka di atas air, maka itu akan bergerak. Seperti itu kurang lebih pengandaiannya. Nah, ini juga mungkin adik-adik sekalian sudah umum melihat evolusi dari kerak benua maupun kerak samudra yang tadinya hanya satu, yaitu Pangea, kemudian menjadi Gondwana, Laurasia, dan kemudian menjadi yang sekarang. Ada kurang lebih 5 benua. Dan ini akan terus bergerak dengan evolusi geologis selama kurang lebih sudah 2 miliar tahun bumi kita. Dan riset terbaru, nah ini juga menarik, mungkin nanti kita bisa kolaborasikan dengan BMKG, bahwa gempa bumi atau aktivitas seismik itu semakin kuat atau semakin sering terjadi, kabarnya juga dipicu oleh adanya perubahan iklim gitu. Jadi ini yang perlu kita kolaborasikan untuk riset-riset berikutnya. Dan sepertinya tren ke depannya penelitian tentang perubahan iklim masih menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Nah, ini adik-adik sekalian tentang seismik gempa bumi yang kita sering lihat di TV ya. Dan mungkin kalau kita melihat berita tentang gunung berapi itu masih menggunakan seismograf analog. Nah, kita di BMKG sudah tinggalkan seismograf analog, kami menggunakan seismograf digital. Ini adalah eh, sebuah contoh bila mana terjadi gempa di suatu titik dan kemudian menjalarkan gelombang seismik, itu ada tiga, setidaknya ada 3 gelombang yang dipancarkan. Yang pertama adalah gelombang P atau gelombang primary. Nah, gelombang primary ini sifatnya naik turun, maka seismograf akan merekam gerakan naik turun. Yang kedua adalah gelombang sekunder. Gelombang sekunder ini adalah gelombang yang lateral atau horizontal, kanan kiri, dan kemudian ada gelombang surface atau gelombang permukaan. Ini yang akan lebih merusak. Nah, ini yang mau saya juga sampaikan, bahwa BMKG sedang mengembangkan Earthquake Early Warning System, di mana Earthquake Early Warning System ini akan mendeteksi gelombang warna kuning ini. Gelombang warna kuning ini akan lebih merusak daripada gelombang P dan gelombang S. Sehingga ketika gelombang P merambat dengan 6,8 km per second, kemudian gelombang S itu adalah 5,7 km per second, dan kemudian gelombang S yang terakhir lebih lambat, gelombang surface terakhir lebih lambat, maka kita bisa memberi peringatan tentang berapa menit, berapa detik lagi kedatangan gelombang surface. Ini adalah dasar dari earthquake early warning system. Mungkin juga Bapak Ibu adik sekalian pernah melihat di Jepang ada reels atau story yang tersebar tentang ada informasi gempa bumi akan datang beberapa detik lagi atau beberapa menit lagi. Itu adalah implementasi dari EWS, di mana mereka mendapat mendeteksi gelombang primary lebih dulu untuk mendapatkan gambaran gelombang surface berikutnya. Jadi dari gelombang P dapat dibuat gelombang sintetik untuk gelombang eh, surface. Nah, ini yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian bisa melakukan evakuasi lebih dini sebelum gelombang yang lebih kuat itu datang. Nah, itu mungkin kalau kita membahas EWS kita perlu apa sesi yang lebih spesifik untuk berikutnya. Kita lebih fokus berbicara tentang EWS. Dan tentunya konsep dari warning, baik itu tsunami warning atau earthquake warning, itu adalah
menargetkan masyarakat yang bisa di warning. Tentu kalau kita berada di atas sesar aktif itu akan sulit. Bangunan kita berdiri di atas sesar aktif, maka akan sulit kita mewarning karena gempanya terjadi sekarang, 10 detik kemudian sudah terjadi gelombang surface-nya. Nah, itu agak sulit. Tapi kalau misalnya gempanya di apa namanya Sulawesi, misalnya Palu Koro, kemudian targetnya untuk warning ini message-nya diberikan kepada masyarakat di Samarinda, nah itu masih memungkinkan karena masih ada waktu bagi penjalanan gelombang surface dari Sulawesi ke Kalimantan. Begitu kurang lebih gambarannya. Nah, kalau kita merekam dalam seismograf, di kanan ini adalah gambaran dari waveform atau seismic waveform yang kita merupakan data yang dianalisa oleh seismologis di BMKG dari gelombang P, S maupun gelombang surface. Dari rangkaian dataset ini akan ditemukan empat parameter, yaitu satu, lokasi, kemudian waktu, kemudian magnitud atau kekuatan dan kedalaman. Nah, ini penting dua yang terakhir, magnitud dan kedalaman, untuk menentukan satu skala kerusakan dan yang kedua adalah potensi tsunami. Jadi kalau kekuatannya lebih dari 7, lokasinya ada di laut dan kemudian kedalamannya kurang dari 30 kilometer, itu bisa berpotensi memicu tsunami seperti yang terakhir 2018 di Indonesia, 2 kali tsunami ya. Satu tsunami karena gempa Palu di daerah Palu Donggala, kemudian tsunami Selat Sunda itu karena erupsi Gunung Krakatau. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ada P wave, S wave, dan surface wave. Surface wave kita lihat ini amplitudenya sangat besar dan destruktif. Sehingga kalau ini tiba kurang lebih 30 detik dari gelombang P kemudian ke S dan kemudian dari S ke surface katakanlah 20 20 20, maka akan lebih merusak di surface wave. Sehingga kita disarankan tidak berlari atau evakuasi keluar gedung di saat ini. Karena 1 menit itu adalah waktu yang krusial bagi kehidupan, kalau saya mengatakan seperti itu. Karena ketika kita berlari masih dalam periode P wave atau S wave mungkin masih aman. Tapi kalau kita berlari di tengah surface wave, maka kita bisa terjatuh ke depan atau terjatuh ke belakang. Nah, ini terjadi di Jogja tahun 2006. Itu banyak masyarakat saat itu yang memutuskan untuk berlari di tengah kejadian gempa karena mungkin mengingat Aceh ya, karena masih 2 tahun setelah Aceh tahun 2004 akhirnya banyak yang seharusnya tidak menjadi korban tetapi akhirnya terjatuh gitu ya ke depan dan ke belakang. Ini yang fatal menurut saya. Sebaiknya dalam 1 menit ini adalah kita melakukan drop, cover, dan hold on. Nah, ini tentunya adik-adik mungkin tidak asing lagi dengan kata-kata drop, cover, dan hold on, yaitu merunduk, melindungi kepala dan leher, dan bertahan. Nah, itu adalah dan ini bisa dilakukan oleh tim HGS Unmul ya untuk melakukan simulasi gempa di suatu hari sehingga bisa lebih aman berikutnya. Nah, ini merupakan gambaran dari seismograf. Nah, ini adik-adik sekalian biar kita dapat gambaran. Sebelum 2004 itu kita seismograf itu terbagi 2 dan ini adalah seismograf analog dan ini masih digunakan di pengamatan gunung api sampai sekarang. Jadi ada 127 gunung api di Indonesia, mereka masih menggunakan ini. Jadi contohnya saya play di kiri. Ini adalah seismograf horizontal, sifatnya adalah mengukur gelombang yang datang secara horizontal gitu. Nah, P wave dia tidak terlalu merekam, tetapi S wave dia merekam. Nah, kemudian di kanan ini contohnya vertikal, ini lebih merekam gelombang P. Nah, kemudian gelombang S-nya datang di berikutnya. Tetapi di BMKG kita sudah menggunakan seismograf digital sehingga kita tidak lagi menganalisa kertas dengan ukiran-ukiran tinta. Nah, kita sekarang sudah bisa menganalisa melalui PC kita masing-masing. Nah, ini tadi highlight bahwa kita berdiri, kita living and sleeping with earthquakes. Kita tidur dan hidup bersama gempa. Karena kita ada di 4 lempeng tektonik. Ini adalah lempeng Eurasia, ini Indian Ocean, ini Pasifik, dan ini adalah Australia gitu. Jadi kita berada di sekitar sini dan kemudian
tadi Bu Wahida sudah menyampaikan kita relatif lebih aman di wilayah Kalimantan, ya karena kita ada di tengah-tengah lempeng Eurasia. Nah, tetapi daerah Kalimantan ini juga diapit oleh Pulau Sulawesi dan Filipina yang memiliki batas-batas lempeng tektonik dan sesar-sesar aktif di sana. Sehingga bisa, mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat gempa Myanmar di saat Lebaran tahun ini? Itu adalah gempa yang berada di Mandalay, kota Mandalay, atau lebih dekat ke Naypyidaw, ibu kota baru dari Myanmar. Tetapi getarannya maupun guncangannya itu sampai ke Bangkok. Coba bayangkan jauh sekali ya, jauh sekali. Gempa di Patahan Sagaing, daerah Mandalay, sampai ke Bangkok itu jauh sekali. Mungkin bisa sampai 3.000 kilometer jauhnya. Nah, sekarang kalau kita bayangkan itu karena ada efek dari directivity dan rupture. Jadi kalau suatu gempa memiliki focal mechanism atau mekanisme sumber gempa dengan arah dari strike yang tegak lurus dengan lokasi tersebut dan kemudian lokasi tersebut punya tanah dangkal atau local site effect yang tanah gembur, maka dia bisa memicu amplifikasi begitu. Semoga bisa paham dengan hal ini. Nah, kita bayangkan kalau di Sulawesi dia punya sesar Palukoro, Lawanopo, Walanae, Matano, kemudian di Gorontalo dan apa namanya Toli-Toli, Buol di sana juga sesar aktif. Kita bisa membuat worst case skenario atau skenario buruk bila mana terjadi gempa dengan mekanisme katakanlah bisa strike slip ataupun deep slip, kemudian arah strike atau rake-nya itu tegak lurus ke arah kota Samarinda dan kemudian kota Samarinda memiliki lapisan tanah dangkal dengan lunak, maka itu bisa saja memicu suatu amplifikasi getaran. Gempa terakhir juga yang seperti Mandalay itu adalah gempa Meksiko tahun 85. Gempa Meksiko juga demikian. Gempanya ada di sesar San Andreas atau di California. Kemudian kerusakan di California tidak terlalu rusak. Tapi di Meksiko malah jauh lebih rusak, laut jauh lebih berdampak begitu. Nah, ini yang kita bisa membuat suatu efek directivity simulation ya. Bagaimana bila gempa-gempa di Sulawesi maupun di sesar-sesar lain di sekitar Kalimantan itu memiliki arah rake yang bisa memicu amplifikasi di Kalimantan. Nah, ini yang tadi disampaikan dalam pembukaan tentang potensi dari sesar aktif. Ini bukan megatrust, ini adalah sesar aktif ya, adik-adik sekalian, bahwa di kepulauan Indonesia, Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, Jawa, dan eh, Maluku, NTT, ini banyak sekali sesar-sesar aktif yang sudah ditemukan. Tetapi ini belum, ini masih kurang. Dari 295 sesar aktif yang ditemukan, kita masih menemukan zona-zona sesar baru. Contohnya gempa Cianjur. Hari ini kita memperingati 3 tahun gempa Cianjur. Ya, jadi kalau masih ingat November 2022 gempa bumi memicu longsor di Cianjur ketemu dengan satu sumber gempa baru yaitu patahan Cugenang. Nah, ini paradigma baru di dunia seismologi, geologi ini bakal di Garut tahun 2023 juga itu adalah ada sesar baru namanya sesar Garsela, sesar Garut Selatan. Itu belum dipetakan. Jadi itu belum dipetakan. Nah, adik-adik di program studi geofisika Unmul ini sebuah tantangan bagi kita. Tentu saya yakin di lab geofisika Unmul itu udah ada ground penetrating radar, sudah ada resistivity, sudah ada refraksi, sudah ada magnetotelurik, sudah ada gravimeter dan sebagainya. Itu bisa dikombinasikan. Mungkin juga ada GPS geodesi yang bisa mengukur slip deformation. Itu bisa kita lakukan untuk memetakan wilayah Kalimantan Timur seperti di misalnya di Samarinda, di Balikpapan, di Kukar ataupun di PPU ya Penajam Pasar Utara yang merupakan ibu kota baru bagi negara kita. Nah, ini akan menarik. Saya yakin dimanapun kalau kita membahas tentang IKN itu akan menjadi suatu topik yang sangat-sangat dibuka untuk berbagi riset, berbagi hasil riset dimanapun itu. Dan kita juga di BMKG sedang fokus juga untuk melakukan mikrozonasi atau pemetaan mikroseismik di wilayah-wilayah ibu kota baru di daerah Penajam Pasar Utara dan di Kutai Kartanegara. Nah, ini yang tentunya juga kita tidak asing lagi. Ini seperti
titik-titik yang seperti cendol di depan kita ini adalah sumber gempa di Indonesia yang sudah dikumpul dari tahun 63. Jadi sudah dikumpul, timbullah seperti ini. Jadi Sumatera bagian barat, Jawa bagian selatan, NTB, NTT tertutup, tidak kelihatan lagi pulaunya. Sulawesi juga bagian utara sudah tertutup, tidak ada lagi pulaunya. Kemudian Maluku dan Papua bagian utara. Nah, Kalimantan di sini lebih aman. Jadi Kalimantan termasuk juga negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam itu juga relatif lebih aman. Tetapi kita lihat di sini, coba kita lihat di Kalimantan Utara, itu ada sumber-sumber gempa di situ. Kemudian di wilayah Teluk Balikpapan, di situ juga ada sumber gempa yang menerus ya, kelurusan. Dan kemudian di daerah Berau, ini juga ada titik-titik gempa. Nah, ini adalah sesar aktif ya. Jadi ini supaya dipahami oleh adik-adik sekalian, kalau menemukan ada titik-titik gempa yang membentuk garis lurus, itu adalah sesar, gitu. Nah, itu secara seismik. Tetapi kalau kita melakukan pemetaan lagi secara geologi, itu bisa kita datang ke lokasinya dan kemudian membuat trenching. Trenching itu adalah melakukan pengukuran eh, perlapisan, perlapisan lapisan patahan. Nah, itu bisa melalui melalui metode geologi gempa bumi itu bisa ya, seperti melakukan paleoseismologi dan sebagainya. Nanti mungkin adik-adik di sini akan melakukan KKN, eh, nanti bisa melakukan dua hal. Satu, untuk sains kita melakukan metode geofisika untuk pengukuran patahan, dan kemudian yang kedua tentang komunikasi sains ya ke masyarakat. Nah, ini tadi potensi potensi megatrust yang merupakan apa namanya kejadian yang ada di selatan Jawa dan barat Sumatera. Dan ini akan akan terus bergerak. Kalau di bagian barat itu adalah 6 cm per tahun. Nah, kalau di bagian timur itu 12 cm per tahun. Jadi di Papua, Maluku Utara, Maluku itu sering terjadi gempa ya, karena slipnya atau gerakan slip rate-nya itu lebih cepat daripada yang ada di barat gitu. Nah, ini yang sedang hangat dibicarakan di publik, yaitu ada potensi megatrust di selatan Jawa. Nah, adik-adik sekalian lihat di sini ada warna merah, ada di tiga titik setidaknya di selatan Banten, selatan Jawa Barat, dan di selatan Yogyakarta. Nah, bagian merah ini itu dipetakan yaitu akumulasi regangan atau stress strain yang berkumpul di daerah situ. Diduga karena sudah 300 tahun lebih tidak ada gempa kuat di daerah ini. Kalau di daerah sini yang biru itu artinya sudah lepas. Tahun 2006 sudah lepas di Pangandaran. Mungkin adik-adik sekalian ingat 2006 ada tsunami di Cilacap dan Pangandaran. Tahun 94 di kanan ini juga sudah ada gempa tsunami di Banyuwangi yang dampaknya sampai ke Jember, Banyuwangi, dan Bali. Nah, ini bagian yang merah, ini yang dikhawatirkan. Nah, ini kan pertanyaan dari Tor kita kan, kapan kapan nih? Sebentar lagi atau berapa tahun lagi? Nah, ini kita tidak tahu. Sampai sekarang kita seismologis baru bisa memetakan lokasinya ada di sini kurang lebih. Ya, ini Pulau Christmas ini, ada pulau Australia di sini, dan di sini adalah selatan Jogja. Itu bisa memicu gempa dengan magnitud 8,9 di daerah situ. Bayangkan kalau 8,9 dengan penyesaran naik turun, maka itu bisa memicu tsunami di wilayah tersebut. Nah, ini tadi dari di kiri ini adalah pemetaan seismisitas. Jadi secara kegempaan titik-titik itu sudah lepas ya di daerah Bengkulu karena sudah ada gempa di tahun 2007 tadi 8,7, gempa Bengkulu tanggal 12 September, dan Pangandaran tanggal 17 Juli 2006. Nah, di antara Bengkulu dan Pangandaran ini ada seismic gap atau seismicity gap. Kegempaan yang jarang, padahal harusnya sering terjadi. Tapi kok jarang terjadi gitu. Ini sama seperti kalau apa namanya, sama sama dengan halnya dengan menabung. Jadi kalau kita punya uang, lalu belanja, kita belanja, 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 kan lama-lama habis ya uang kita. Tapi di sini ini sering menabung gitu. Dia lagi menabung, uangnya dia simpan terus. Nah, mungkin dia akan membeli yang lebih besar lagi gitu. Mungkin kalau di sini misalnya membeli HP gitu ya, di Bengkulu sudah beli HP, di Pangandaran dia sudah beli laptop gitu. Nah, mungkin kalau yang di sini dia akan membeli rumah gitu. Maka dia sudah mengumpulkan
tabungan yang sangat banyak. Nah, kurang lebih seperti itu pengandaiannya. Jadi ada tabungan atau pengumpulan energi di sana. Nah, ini yang di selatan Jawa, ini di 2006 sudah keluar di Pangandaran, kemudian di tahun 94 sudah ambruk di Banyuwangi. Nah, ini belum ada di sekitar selatan Jogja. Dan ini terakhir tahun 1921. Berarti kalau tahun 21 sampai ke tahun 2025 itu jedanya sudah 103 tahun. Nah, kita bayangkan semoga tidak terjadi, tetapi kita akan terus eh, bersiaga. Di Jogja, kita tahu ada bandara baru, yaitu Bandara Kulon Progo, itu menghadap langsung ke Samudra Hindia. Sehingga bila di sini daerah seismic gap terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo 8,7, maka bila memicu tsunami bisa sampai ke Bandara Kulon Progo, sampai ke Gunung Kidul, sampai ke Bantul, sampai ke Kebumen, Cilacap, dan sebagainya. Jadi kita sangat memonitor wilayah seismic gap ini. Gitu. Nah, ini kalau kita mencoba membandingkan antara dua daerah ya, yaitu Sumatera dengan Jepang, itu kurang lebih sama. Nah, ini contohnya adik-adik sekalian di Jepang itu tahun 1707 dan 2011 itu gempa besar. 1707 di daerah Yokohama, 2011 ini di daerah Tohoku, 1896 dan 1933 ini gempa berdekatan di daerah Meiji Sanriku. Nah, 2007 terjadi di Bengkulu, 2005 di Nias, 2004 di Aceh. Nah, kita lihat di antara 2005 dan 2007 ini adalah daerah Mentawai Megatrust. Jadi ini sangat dimonitor oleh BMKG daerah Mentawai Megatrust. Di antara 2007 dan 2006 di sini ada daerah Lampung dan Banten, di sini juga kosong. Dan di antara 2006 dan 1994 ini adalah daerah Yogyakarta. Ini dari presentasi dari Prof. Phil Cummins tahun 2011. Nah, bagaimana dengan dampak pasca gempa? Jadi kalau saya mungkin bisa mengandaikan gempa itu adalah mother of disaster. Kenapa? Karena setiap ada gempa itu bisa memicu natural hazard lainnya, seperti ini longsoran. Nah, kebetulan saya sedang di Chengdu, Provinsi Sichuan. Di sini problem yang terbesar adalah longsor. Meskipun tidak ada gempa, sering terjadi longsor. Barusan kurang lebih seminggu yang lalu itu ada jembatan roboh di sini karena longsor. Kemudian juga terjadi rekahan tanah atau ground failure. Ini sangat sering terjadi di wilayah yang dekat dengan sesar aktif. Kemudian juga rockfall. Nah, rockfall ini di kanan ini bisa menyumbat eh, jalan raya. Sehingga kalau terjadi bencana seperti gempa, kemudian ada mobil-mobil pembawa bantuan, itu akan sulit untuk melintasi jalan tersebut. Nah, kemudian likuifaksi. Ini yang terjadi di dekat daerah kita, yaitu di Palu. Sangat besar di Palu dan Sigi. Itu bahkan peneliti yang dari luar negeri juga menyampaikan likuifaksi di Palu ini belum pernah ada yang mengalahkan. Ini yang terbesar di dunia. Nah, mungkin adik-adik sekalian ingat Pisa, Menara Pisa di Italia, salah satu dari keajaiban dunia itu juga miring karena likuifaksi. Ya, jadi eh, materi likuifaksi ini juga sangat menjadi concern dari negara-negara lain. Italia juga banyak sesar aktif. Di Eropa itu yang banyak sesar aktifnya adalah Italia dan Yunani. Jadi dua negara itu punya penelitian gempa yang kurang lebih eh, fokus seperti Indonesia. Kemudian kebakaran ini juga terjadi di Palu karena bisa terjadi korsleting listrik, tiang-tiang listrik roboh dan sebagainya bisa memicu apa patahnya pipa gas dan sebagainya. Ini juga saya survei di Palu. Dan terakhir tsunami, ini yang kita takutkan dari megatrust tsunami. Ini bisa menyapu banyak sekali pemukiman dan tentunya masyarakat di wilayah pantai. Nah, ini kita coba kembali ke masa lalu. Ini adalah gempa-gempa yang di tahun-tahun sebelum 2010 dan setelah tahun 2010. Jadi Yogyakarta 2006, Padang 2009, kemudian PD Jaya 2016, Lombok 2018. Kita kita supaya jangan melupakan sejarah. Ini merupakan peristiwa kelam di masa lalu yang kita jangan sampai abai. Jadi kalau saya dulu belajar materi pertahanan ya di Unhan, bahwa tidak ada masa damai. Yang ada adalah masa di antara dua bencana. Jadi kalau bencana terjadi di masa lalu, dia akan datang lagi di masa mendatang. Jadi adik-adik sekalian ingat baik-baik, disaster repeat itself. Ya, jadi bencana akan mengulangi dirinya sendiri. Ya, bencana itu juga terbagi dua, ada rapid onset
dan slow onset. Rapid onset itu yang datangnya secara mendadak, seperti gempa, longsor, kemudian tsunami. Nah, kalau slow onset itu kita sudah diberikan gejala atau warning, natural warning, seperti misalnya sebelum banjir itu kan ada bendungan yang naik, airnya naik gitu ya. Atau misalnya warning dari siklon yang sekarang, siklon yang sedang muncul di NTT misalkan, itu kan sebuah natural warning supaya kita siaga, supaya nggak menjadi bencana, maka kita perlu untuk mengurangi risiko dengan berbagai upaya-upaya. Nah, ini juga yang sekitar 5 tahun ke belakang, gempa Cianjur yang menemukan gempa baru, Majene, 15 Februari 2021, Tapanuli Utara, kampung saya, 2022. Kemudian gempa Jawa Timur 2021, Pasaman Barat. Nah, saya kebetulan di sini. Nah, adik-adik sekalian boleh fokus ke kanan bawah. Ini adalah longsor yang menyumbat jalan raya saat gempa fase Pasaman 25 Februari 2022. Malam hari saya melalui jalan ini sekitar pukul 7, itu jalannya belum begini. Tapi ketika saya balik lagi dari arah sebaliknya, jam 9 sudah begini. Coba bayangkan kalau saya lewat di sini di jam ketika terjadi longsor jam 8. Ini saya kebetulan penyintas juga nih dari tanah longsor Pasaman ini. Jadi mobil saya dengan tim melewati jalur ini di jam 7 malam untuk cari makan. Kebetulan gempanya sudah lewat 2 hari yang lalu, tapi longsornya datang 2 hari setelahnya. Ketika saya datang lagi di jam 9 malam atau 2 jam setelah saya pergi tadi, di sini sudah kejadiannya sudah begini. Jadi kalau bisa bayangkan jam 8 malam saya pas di sini, saya kena longsor. Jadi untung saya nggak kena longsor. Alhamdulillah. Nah, ini yang semua kita takuti ya, tsunami di yang merupakan bencana terbesar di abad 21 itu masih Indonesia, masih juaranya tanda kutip juara bencana abad 21 yaitu gempa Aceh. 1,4 juta nyawa hilang dan kebetulan 26 Desember 2004 yang lalu atau setahun yang lalu kita mengenang 20 tahun kejadian gempa tsunami Aceh. Nah, tsunami itu bisa disebabkan 4 hal, bisa gempa tektonik ini 90%, eh, potensinya datang dari gempa, 5% dari letusan gunung api. Nah, selain kita monitor tentang megatrust, tentunya tsunami juga datang dari erupsi gunung berapi. Untuk Indonesia Barat hanya satu, yaitu Krakatau. Indonesia Tengah itu ada 3, yaitu Rokatenda, kemudian Lembata, dan kemudian Tambora, 3. Nah, Indonesia Timur itu ada 9. Nah, 9 di Indonesia Timur. Dari Talaut, Sulawesi Utara, kemudian masuk ke Sangihe, masuk ke bagian Halmahera, kemudian ke Banda. Nah, itu ada banyak sekali gunung api di bawah laut. Di daerah Busur Banda itu kejadian tsunami-nya itu di tahun 18 sekian, ya. Jadi Gamalama, Gunung Banda, Gunung Gamkonora, Gunung Teon, Gunung Awu, Gunung apa lagi? Raung ya, Gunung Raung. Itu juga bisa memicu tsunami karena kalau dia meletus. Bahkan ada beberapa gunung api yang dipantau dengan tahu-tahu sudah panas airnya. Nah, itu contoh pengamatan dari teman-teman Badan Geologi. Nah, ini ilustrasi bagaimana tsunami terjadi. Jadi, oke, ini sepertinya videonya nggak jalan. Oke, ini video ini seperti tidak jalan, tetapi ini adalah gambaran bagaimana ada 2 lempeng yang saling bertemu, kemudian eh, melepas energinya dan kemudian memicu riakan gelombang dan memicu tsunami yang dahsyat di pantai. Jadi kalau kita dalam mitigasi tsunami itu ketika ada di kapal, kita sebaiknya ketika gempa besar kita sebaiknya tetap di laut. Karena ketika di tengah laut, gelombang tsunami itu masih kecil amplitudenya. Tapi ketika kita berada di pantai, kita sebaiknya menjauh dari pantai menuju tempat tinggi. Karena gelombang akan semakin besar ketika mendekati pantai. Nah, beberapa kejadian tsunami itu diawali dengan adanya surut. Nah, ini contohnya pantai yang surut sebelum tsunami itu biasanya menjadi faktor. Dan surutnya air laut ketika di pantai itu berbeda dengan surut ketika pasang surut bulan purnama. Ketika surut akibat gempa itu biasanya sampai orde kilometer, 1 kilometer gitu. Tapi kalau pasang surut dari bulan purnama dan bulan sabit itu biasanya hanya sekitar 100 meter atau 200 meter begitu.
Nah, ini peta pesisir Indonesia yang rawan tsunami. Ini dari Aceh sampai ke Papua sudah dipetakan. Kita lihat yang garis warna merah ini adalah pantai yang rawan tsunami. Nah, Kalimantan berarti rawan juga ya. Dari Kalimantan Utara sampai ke selatan. Ini ada warna merah. Nah, tentu ini memang kami petakan warna merah karena ingat di utara Sulawesi adalah megatrust. Jadi kalau ditanya di mana megatrust terdekat dari Pulau Kalimantan, jawabannya adalah utara Sulawesi. Megatrust di utara Sulawesi ini bisa memicu tsunami dahsyat di Buol maupun di Gorontalo dan kemudian juga bisa daerah pesisir Kalimantan Utara di sini daerah Tanjung Selor ya, Tanjung Selor, kemudian Tarakan dan sebagainya. Dan kemudian tentu juga negara tetangga kita Malaysia dan Filipina tentu akan mengaktifkan status peringatan dini bila mana terjadi gempa besar di utara Gorontalo ini, utara Sulawesi Utara. Terakhir tsunami di utara Gorontalo ini adalah tahun 96, tahun baru, 1 Januari 1996. Itu ada gempa besar di Toli-Toli. Itu memicu tsunami di Tonggolo Bibi, desa di sini. Nah, ini kejadian tsunami di Indonesia dari tahun 1886, maaf, dari tahun 1674. Jadi kita bisa menghitung dan mengumpulkan kejadian tsunami di tahun-tahun 1674 karena ada peninggalan dari Belanda. Jadi Belanda itu menuliskan buku dan kemudian dibaca ulang dan kemudian kita menampilkan dalam peta. Ini adalah historis rangkaian tsunami dan kebetulan daerahnya juga di daerah subduksi ya, daerah megatrust ini. Dari katalog Solaviev and Go, Seeberg, dan Bernickhausen. Yang kita kumpulkan. Nah, tsunami terjadi di Kalimantan terakhir adalah tahun 1921. Nah, ini adik-adik juga jangan lupa di Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Ya, masih di Kaltim ya itu ya. Itu pernah terjadi gempa bumi memicu tsunami di tahun 21. Itu ada kampung nelayan di Sangkulirang itu habis tersapu itu karena gelombang tsunami. Nah, adik-adik kalau mau KKN juga boleh ke Sangkulirang untuk melakukan Tsunami Ready Community. Itu juga bisa. Itu program UN selama dekade kelautan dari 2021 sampai 2030 gitu. Nah, ini yang akibat dari gunung api. Kalau tadi karena gempa nih, karena gunung berapi. Contohnya ini yang tahun 1883 di Krakatau. Kemudian tahun 28 di Rokatenda, Tambora 1815. Kemudian juga di daerah pesisir Busur Banda. Ini banyak daerah yang pernah terjadi tsunami akibat gunung api. Nah, ini kebetulan saya ikut survei ke sini tahun 2018. Pembelajaran dari tsunami Palu dan Selat Sunda. Ini kita lihat Teluk Palu pipih sehingga ketika gempa di Donggala, tsunami-nya datang dengan sangat cepat. Jadi jarak antara gempa dengan tsunami di Palu itu adalah 3 menit. Ya, bayangkan, 3 menit. Bagaimana kita melakukan evakuasi dalam waktu 3 menit? Tentunya kita tidak bisa mengandalkan oleh peringatan BMKG. BMKG di tahun 2018 baru bisa mengeluarkan informasi gempa memicu tsunami itu 5 menit. Sehingga kalau kita menunggu sampai informasi BMKG datang, kita sudah tersapu gelombang. Alhasil, di tempat-tempat dengan kondisi sesar aktif yang sangat dekat dengan laut, maka kita perlu untuk melakukan tanggap evakuasi dengan mengandalkan gempa bumi sebagai alarm tsunami gitu. Jadi ketika terjadi gempa, langsung evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Persoalan nanti terjadi tsunami atau tidak itu persoalan nanti, karena kita anggap itu latihan gitu. Jadi 3 langkah tanggap tsunami, tanggap gempa, tanggap evakuasi, dan tanggap peringatan. Nah, itu kita langsung melakukan evakuasi. Kemudian di Selat Sunda, itu terjadi tanpa peringatan karena BMKG saat itu belum difasilitasi dengan eh, sistem peringatan dini tsunami akibat gempa tektonik. Akibat gempa vulkanik. Alhasil, saat ini sudah keluar Perpres nomor 93 tahun 2019 tentang penguatan Inatius atau sistem peringatan dini tsunami Indonesia yang menggunakan sensor non-seismik atau non-tektonik, di mana ketika ada tsunami akibat gunung berapi, maka pulau-pulau terdekat, seperti misalnya Krakatau itu ada 3 pulau terdekat, ada Sertung, Rakata, dan Sebesi, itu sudah dipasang automatic water level.
Ketika tsunami sudah sampai di pulau terdekat tanpa berpenghuni, itu sudah menjadi warning bagi pantai-pantai lain yang ada di Palampung maupun di Jawa, begitu. Nah, ini sejarah tsunami dari era kolonial. Nah, ini adik-adik sekalian, mungkin nanti kalau ke daerah itu akan bertemu dengan banyak tetua-tetua. Kita kenali apa literasi yang mereka andalkan dari dulu, dari zaman kakek-kakek generasi sebelumnya sampai ke generasi muda zaman sekarang. Nah, kalau di Jawa kita nggak afdol kalau kita nggak menyebutkan Nyi Roro Kidul. Nah, ini. Jadi Nyi Roro Kidul di Jawa itu diandaikan suatu laut yang mengamuk begitu. Maka mereka menyebutnya Segoro Munggah gitu ya. Segoro Munggah atau Banyu Lampek itu kalau di Jawa Timur. Nah, antara Jawa Timur, Jawa Tengah ini beda-beda nih bahasanya. Jadi kalau eh, Nyi Roro Kidul itu diibaratkan adalah laut yang mengamuk, sehingga kalau kita menyebutkan ini akan lebih match ya dengan kearifan lokal. Kemudian di Sumatera Barat tahun 1861 mereka menyebutnya Teteu. Nah, Teteu ini merupakan kakek-kakek. Jadi beda kalau di Jawa itu mendewakan ratu, kalau di Mentawa itu mendewakan kakek-kakek. Teteu ini mitos bahwa kalau kakek sedang marah, dia akan membuat laut mengamuk. Kemudian Krakatau. Nah, di kiri bawah ini adalah catatan Rumpius, merupakan catatan sejarah tsunami tertua di Nusantara, di mana Rumpius, seorang Belanda, seorang ahli botanis, menuliskan berita gempa bumi dan tsunami di Ambon tahun 1674. Ini juga menarik buku ini yang dituliskan. Nah, kita juga tentunya jangan lupa dengan gempa bumi tahun 1990-an di Flores, PNG, Banyuwangi, Biak, Toli-Toli, dan Banggai. Ini dekat dengan kita. Ini di Sulawesi ya, di Banggai dan di apa namanya Toli-Toli. Nah, ini saya kebetulan di tahun 2018 di tengah ini di Palu, kemudian di kanan atas ini di Selat Sunda. Nah, ini ada peti kemas yang terhempas dari pantai masuk ke daratan. Ini terbawa oleh gelombang tsunami. 22 Desember 2018. Dan ini adalah Iain, Kota Palu, yang ketinggian tsunami-nya itu setinggi kurang lebih perut saya. Ini saya menunjukkan lintasan dari tsunami di tahun 2018. Dan ini Aceh, ini ada masjid yang tetap bertahan. Masjid merupakan arsitektur yang baik dalam mitigasi tsunami karena banyak lorong-lorong yang dapat meneruskan gelombang tsunami. Nah, ini menjadi ilham sepanjang pantai barat Sumatera Aceh, bagian Aceh, itu kebanyakan lokasi evakuasinya adalah masjid gitu. Jadi saya ke Aceh Singkil, kemudian ke Melaboh maupun ke Banda Aceh sudah lebih banyak masjid dibangun karena masyarakat Aceh itu tentunya selain kuat beragama juga mereka selalu mengingat bahwa masjid itu banyak berdiri di saat 26 Desember 2004. Jadi eh, pergilah ke masjid ketika bencana, pergilah ke masjid itu seperti semacam slogan untuk orang-orang Aceh. Nah, kita juga perlu mengenali untuk wilayah kita. Nah, nah ini menarik. Ini yang bisa dilakukan oleh kita di geofisika yaitu meneliti paleosunami. Paleosunami itu adalah mengidentifikasi dan membaca kejadian tsunami di masa lampau melalui perlapisan geologi. Nah, jadi kalau kita misalnya ke pantai gitu ke daerah Delta Mahakam atau kita ke Sangkuliran, kita gali tuh daerah pantai itu sampai kurang lebih katakanlah 2 meter. Kita akan melihat perlapisan di situ. Katakanlah ada perlapisan warna kuning, warna orange, warna coklat, warna hitam. Nah, warna itu kita bawa ke lab untuk mengetahui apakah ada jejak foraminifera, kemudian jejak dari mikroatol atau jejak arachnida yang merupakan fosil-fosil di laut dalam. Kalau memang ada fosil laut dalam, maka kemungkinan itu dibawa atau ditransport oleh gelombang tsunami. Ya, jadi tidak ada gelombang yang dapat membawa material dari lumpur laut dalam sampai ke pantai kalau bukan karena tsunami. Nah, jadi itu bisa diukur melalui metode paleo tsunami. Ini adalah contoh di Banten Selatan. Nah, di Banten Selatan ini Pak Eko Yulianto yang pakai topi koboi ini adalah seorang geologis yang menemukan tsunami di Muara Binuangan sekitar 1.600 tahun yang lalu. Coba bayangkan. 1.600 tahun yang lalu. Mungkin kerajaan Majapahit ya zaman itu mungkin. Oke, kita lanjut ya.
Nah, ini juga kita jangan lupa dengan penelitian terdahulu. Jadi paper-paper yang dituliskan dengan mesin tik itu tetap kita baca ya. Jangan kita tinggalkan. Jadi jangan hanya yang doi atau Scopus ya. Karena mungkin peneliti-peneliti dulu di seperti ini Bapak Prof. Katili itu sebenarnya asli orang Palu yang mengatakan Palu jangan jadi ibu kota. Sulawesi Tengah ketika baru merdeka itu ibu kotanya ada di Poso. Tapi karena politik dipindahkan ke Palu, padahal Palu itu ada sesar Palu Koro. Nah, beliau sudah mewarning, jangan jangan jadikan Palu sebagai tempat ibu kota. Dan kita lihat Palu setiap 50 tahun ada kejadian gempa. 1927, 1968, dan 2018. Kalau kita ke Palu hari ini, kita masih ketemu dengan kakek-kakek yang merasakan 3 kali tsunami dalam hidupnya. Ada kakek-kakek di Kota Palu mengalami 3 kali tsunami dalam hidupnya. Tahun 27 dia baru lahir, tahun 68 dia masih muda, 2018 dia sudah lansia. Bayangkan, 50 tahun sekali. Nah, jadi jangan lupakan dengan penelitian yang lama ya. Jadi yang di perpustakaan Unmul ada rak-rak buku yang tua itu baca lagi. Jadi jangan ditinggalkan itu. Skopus-skopus itu boleh, tapi yang lama-lama juga jangan ditinggalkan. Nah, ini saya lewat saja. Ini adalah persoalan Jakarta tentang tanah lunak. Saya juga mengencourage adik-adik sekalian kalau melakukan penelitian bisa tentang VS30, tentang mikrozonasi, penelitian near surface geoscience juga jangan ditinggal karena ini bisa mendapatkan kadar site class dari tanah lunak di sekitaran kita tinggal. Nah, ini juga mungkin saya tidak akan banyak di sini ini tentang mengapa Jakarta sering banjir karena sebenarnya Jakarta itu rawa. Jadi kalau kita lihat peta Jakarta zaman dulu itu lebih banyak kerbau di sana. Jadi kerbau itu tinggal di Jakarta dan kebetulan Belanda senang dengan dataran Jakarta dijadikan ibu kota dan kemudian ada 3 gunung di sana Pangrango, Gede dan Salak di selatan yang selalu mengalirkan mata air ke Jakarta dan karena Jakarta sudah terlalu berat terjadi land subsidence dan kemudian terjadi banjir. Ini saya lewat saja. Nah, ini BMKG cara bekerjanya melalui 411 sensor seismograf sudah disebar di seluruh Indonesia, utamanya mengepung sesar aktif yang ada di Sumatera sampai ke Papua. Nah, ini produk kami di BMKG, jadi ada dalam bentuk SMS, peta, dan kemudian juga edukasi. Ini kita selalu sosialisasikan ke masyarakat. Kita ada program namanya Sekolah Lapang Gempa. Itu setiap tahun ada dan kebetulan BMKG Balikpapan itu juga setiap tahun melakukan sekolah lapang gempa ke berbagai kabupaten. Nah, ini tentang timeline peringatan dini tsunami. Jadi setiap ada gempa besar memicu tsunami itu ada 4 kali peringatan. Peringatan dini 1, 2, 3, dan 4. Yang perlu kita ketahui ini adalah status ini yang di atas. Merah itu awas, potensi tsunami lebih dari 3 meter. Kemudian siaga 0,5 sampai 3 meter. Kemudian waspada kurang dari setengah meter. Nah, ini kemarin gempa 3 bulan yang lalu, kebetulan gempa Kamchatka. Dan kemudian sebulan yang lalu, gempa Mindanao di Filipina itu memicu peringatan dini tsunami sampai ke northeastern Indonesia, yaitu wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua. Nah, ini kebetulan kemarin waspada semua ya, warna kuning. Nah, tapi kita tidak boleh mengabaikan status kuning. Meskipun waspada kurang dari setengah meter, ini bukan gelombang laut. Ini bukan gelombang ombak biasa. Ini merupakan gelombang tsunami yang seretannya lebih kuat, energinya lebih kuat, dan bisa menarik kita. Nah, ini terjadi di Papua, pernah terjadi korban jiwa karena gelombang setengah meter di Papua akibat tsunami Tohoku. Nah, ini juga saya singkat di wilayah ini karena ini merupakan produk dari BMKG. Kita memberikan secara cuma-cuma atau gratis PC bernama WRS atau WRS New Generation, yang mana BPBD Kabupaten Kota dan Provinsi itu menerima info gempa dari layar ini. Akan blinking dan bersuara ketika ada gempa. Semua gempa di Indonesia akan tercatat termasuk peringatan dini tsunami. Kebetulan saya 2025 kemarin bulan bulan Juli itu ada di Taliabu, Maluku Utara itu juga saya posisinya ada di daerah yang di warning tsunami itu. Jadi Maluku Utara hampir sudah kena warning gempa Kamchatka dan kebetulan tsunami-nya kecil setengah meter. Jadi saya memonitor terus WRS itu. Ada di kantor BPBD. Jadi di kantor Pemda
Bapak Ibu sekalian di Samarinda, di Kaltim itu ada layar ini, layar besar ini. Nah, ini tadi sudah saya lewat saja sirine. Nah, ini juga ini soal pengabdian masyarakat juga penting bahwa ini contohnya di Anyer ya, di maaf nih di Aceh di setelah gempa Aceh 26 Desember 2004, tsunami meluluh lantakkan banyak perumahan. Nah, kita lihat ada rumah yang dilindungi oleh pohon-pohon ini, kita lihat. Ada pohon-pohon. Nah, kita lihat di sini ada rumah yang tidak terlindungi. Nah, rumah yang tidak terlindungi ini, kalau misalnya kena gelombang tsunami, dia tersapu gelombang. Akibatnya tak bersisa, tinggal lantai ini, tinggal keramik rumahnya. Tapi kalau yang ini, yang rumahnya satu lantai, tapi ada perisai alam gitu ya, perisai alamiah. Nah, seperti kalau misalnya kalau di kita ada mangrove, itu dia bisa terlindungi, begitu. Nah, kita bisa mengharmonisasikan lingkungan kita antara maaf, antara tumbuh-tumbuhan dengan pembangunan. Nah, ini perlu supaya kita bisa galakan di sekitaran kita. Saya ingat waktu 2019 ke bulan, maaf, 2020 bulan Januari, saya di Balikpapan menanam mangrove di salah satu sungai di Balikpapan. Semoga sekarang udah besar mangrove-nya. Saya menanam mangrove Unhan waktu itu ya di situ untuk apa namanya untuk kelestarian alam di situ. Nah, ini juga contohnya kejadian yang di Banten, Carita. Ini juga ada rumah yang terlindungi oleh apa namanya tumbuh-tumbuhan di sini. Nah, kita harus tahu juga apa tumbuhan yang cepat tumbuh di situ dan akarnya kuat. Karena kalau akarnya tidak kuat, itu bisa terangkut juga sama gelombang tsunami. Itu jadi fatal. Tentu harus tanaman-tanaman yang rimbun untuk ditanam. Nah, ini saya lewat saja tadi tentang tsunami Krakatau sudah disampaikan. Ini juga peringatan dini tsunami BMKG. Adik-adik sekalian mungkin sudah install aplikasi di Play Store, yaitu Info BMKG. Nah, ini timeline tadi sudah disampaikan dari gempa sampai ke peringatan dini diakhiri sekitar 2 jam. Jadi setelah gempa, katakanlah jam 8, maka jam 10 kurang lebih diakhiri. 2 jam dari eh, informasi pertama sampai diakhiri. Nah, BMKG menyebarkan produk, mendiseminasikan informasinya melalui berbagai moda, media sosial, SMS. Nah, kenapa SMS masih dipakai, fax masih dipakai? Ini kebetulan BMKG juga eh, dipercaya oleh UNESCO untuk melayani 28 negara di Samudra Hindia. Karena kapasitas sistem atau kecanggihan sistem BMKG itu juga dipercaya untuk memberikan informasi bagi 28 negara. Nah, berbagai negara juga beberapa negara masih tidak familiar dengan internet, maka kita masih menggunakan SMS, fax, email, dan lain sebagainya. Nah, ini kami masih memakai ini, dan kemudian juga untuk Pemda kita juga galakan beberapa media sosial maupun WRS. Nah, ini juga aplikasi dari BNPB tentang Inaris. Jadi kalau kita berada di suatu lokasi, kita langsung tahu seberapa risiko daerah kita dengan bencana. Ini bisa kita juga install berbasis web dan smartphone. Nah, ini saya masuk ke ranah ini ya, apa namanya, mitigasi ke masyarakat. Nah, ini baiknya setiap desa itu punya tim siaga bencana. Nah, ini mungkin adik-adik sekalian kalau KKN, misalnya ada apa ya, MBKM gitu ya, itu bisa ke daerah membentuk ini, tim kesiapsiagaan, tim komunikasi dan informasi, tim evakuasi, tim keamanan, tim kesehatan, tim logistik, tim pelaporan dampak. Ini perlu nih untuk melakukan apa namanya reaksi cepat di saat bencana. Nah, kemudian juga dan kemudian juga perlu ada SOP yang bergerak di daerah ketika melakukan tanggap bencana. Ini penting untuk kesiapsiagaan informasi sampai ke apa namanya evakuasi. Nah, ini statistik sederhana dari gempa Kobe tahun 95. Itu ada bencana besar gempa bumi kuat di Kobe. Itu setelah dilakukan survei, yang paling banyak korban selamat itu diakibatkan atau disebabkan karena menyelamatkan diri sendiri. Jadi self evacuation atau kapasitas diri sendiri itu perlu. Jadi setiap orang perlu berlatih, maupun itu disabilitas, orang tua, anak berkebutuhan khusus itu perlu untuk dilatih. Karena 35% dari gempa Kobe masyarakatnya yang selamat karena menyelamatkan diri sendiri. 32% ditolong anggota keluarga.
Hanya 2% dikarenakan ditolong oleh penolong atau regu penyelamat. Hanya 2%. Jadi kita harus mengandalkan dengan kapasitas atau ketangguhan dari diri sendiri. Nah, ini solusi bagi daerah yang rawan gempa. Nah, kebetulan sebelum saya kuliah itu saya diundang untuk rapat di ATR BPN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, untuk ikut dalam memberikan pedoman daerah yang rawan gempa. Nah, kebetulan di daerah-daerah Kalimantan itu banyak yang belum sadar bahwa daerahnya itu dilintasi sesar. Contohnya daerah, mungkin adik-adik sekalian tahu daerah Hulu Sungai Utara, daerah kemudian Amuntai, ya daerah Kalsel, kemudian Kaltara itu ada apa namanya Longbawan, gitu ya. Itu daerah yang dilintasi sesar sebenarnya. Nah, saya menyampaikan hal ini bahwa solusi untuk mitigasi gempa di daerah sesar aktif itu adalah bangunan tahan gempa. Bangunan tahan gempa tidak harus mahal, tetapi juga bisa dengan bangunan-bangunan yang dengan apa namanya tiang pancang yang rapat gitu ya. Jangan jauh-jauhan gitu. Atau seperti kalau pernah mendengar struktur gigi anjing. Jadi kayak semacam dia tidak bentuk tulangan, tetapi antar antar batako atau antar bata itu dibentuk menjadi perekat gitu, perekat di siku-siku 90 derajat. Itu nggak boleh. Ketika ada gempa itu pasti roboh. Jadi saya tekankan untuk ATR atau BPN supaya mengecek pondasinya itu adalah pondasi yang memang dengan struktur beton dan dengan jarak yang tidak terlalu panjang gapnya. Nah, kalau di Palu itu banyak juga rumah yang roboh karena tulangannya itu sangat jauh gitu jaraknya. Tetapi kalau yang padat-padat seperti sorry rapat-rapat seperti Museum Sulteng itu dia tetap berdiri waktu gempa Palu 2018 itu. Nah, ini juga mungkin bagian terakhir dari presentasi saya bahwa kita sebagai student atau sebagai apa namanya cendekiawan gitu ya, karena kita sudah diberikan ilmu oleh guru kita, maka kita perlu untuk melanjutkan ilmu kita dalam bentuk tulisan. Ini contoh karya tulis paper yang diterbitkan di Nature. Ini high impact tentang megatrust di Selatan Jawa di tahun 2020. Meskipun ada pro kontra di balik ini, tetapi kita sudah menyampaikan hasil dari riset kita. Jadi ini suatu basic ya bagi adik-adik sekalian. Riset itu boleh boleh salah tapi tidak boleh bohong gitu. Jadi kalau kita meriset hasilnya salah itu nggak apa-apa. Itu masih bisa diakomodir. Tapi kalau bohong kita merekayasa data itu tidak boleh. Nah ini contoh kita memberikan hasil riset soal hasil benar salah itu kita bisa melakukan perbaikan ke depannya. Nah, ini tadi Bapak Moderator sudah sampaikan tentang opini populer saya di karya tulis di koran. Nah, ini contohnya saya tuliskan dari tahun 2013 ini tentang antisipasi bencana alam. Ini kalau saya tidak salah tentang banjir Jakarta di tahun 2013. Kemudian ini juga Republika 20 Januari 2014 masih tentang banjir Jakarta. Nah, ini tentang gempa Banten, antisipasi bahaya gedung tinggi Januari 2018. Kemudian ini tentang tsunami Palu, pelajaran di sesar Palu Koro, ini yang korannya di kanan. Kemudian tsunami Selat Sunda ini di koran Kompas. Jadi adik-adik sekalian yang mungkin mau nambah uang jajan bisa dengan menulis koran, ya itu bisa bisa dapat honor gitu ya sekali terbit bisa dapat mungkin 200.000 500.000, wah itu lumayan buat bayar kosan ya. Oke. Nah, ini juga slide terakhir dari saya tentang jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi kalau peneliti sebelumnya sudah menuliskan, mungkin tulisan tangan nggak apa-apa kita baca lagi. Mungkin tulisannya jelek kita baca lagi karena mungkin dari situ kita bisa mendapatkan fakta-fakta baru tentang risiko bencana di wilayah kita atau wilayah lain yang bisa menjadi hasil riset kita. Dan ini juga dituliskan dengan effort tentunya ya, dengan mengeprint juga zaman itu tahun 1857, tahun 1833 dan sebagainya. Nah, ini contohnya yang di kiri itu yang diterjemahkan dari tulisan Rumpius tahun 1674. Nah, ini catatan penutup. Jadi waktu tiba bahaya tsunami itu sangat cepat. Kita perlu untuk Indonesia ya, waktu tiba bahaya tsunami sangat cepat. Kita sudah menjadi barang tentu kita harus melakukan evakuasi ketika gempa kuat berada di pantai.
itu menjadi menjadi barang wajib karena kalau kita mengandalkan informasi resmi itu bisa terkendala karena sinyal, karena listrik dan sebagainya. Kita bisa terlambat karena giant waves atau gelombang besar itu dia bisa datang 3 kali di waktu yang kita bisa tidak perkirakan gitu. Bahkan tsunami Banyuwangi itu terjadi tengah malam. Jadi saat tengah malam pun kita harus tetap siaga gitu ya, siaga bila mana terjadi gempa kuat. Nah, kita harus temu kenali juga daerah kita di mana rumah kita bisa lebih cepat untuk menjangkau tempat tinggi, bagaimana kita bisa berlari ke tempat yang lebih tinggi dengan cepat. Ini untuk wilayah yang rawan tsunami. Kemudian juga kita tidak bisa bekerja sendiri, BMKG tidak bisa bekerja sendiri, Pemda tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu akademisi dari universitas, termasuk Universitas Mula Warman. Kita bisa bekerja bersama melakukan riset, pengabdian masyarakat, penelitian, pendidikan, advokasi ke masyarakat bersama-sama. Seperti misalnya sebelum sebelum ini, sebelum saya studi, saya banyak terlibat dengan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) di Banten itu untuk mengedukasi masyarakat di selatan Banten, daerah Lebak itu untuk membentuk gugus mitigasi, forum pengurangan risiko bencana, membangun prosedur evakuasi tsunami dengan lebih terpadu, juga melibatkan militer, TNI, Polri, aparat, Hansip, Linmas, semua kita libatkan supaya kita bisa bersama-sama apa namanya membangun perencanaan dan prosedur evakuasi gempa bumi dan tsunami. Dan tentunya juga tadi jangan lupa untuk menuangkan ilmu kita dan ide kita dalam bentuk karya tulis untuk bisa sampai ke masyarakat. Bahkan koran itu bisa dibaca sampai ke unsur terbawah gitu ya, dari maaf ya, dari tukang beca, tukang koran, itu semua membaca sampai ke bisnismen, sampai ke menteri itu membaca koran. Jadi kita bisa bisa mendiseminasikan ilmu kita begitu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sudah melalui batas waktu. Saya mohon maaf. Eh, Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman yang hadir bisa memberikan reaction eh, terus kepada Pak Musa atas penyampaiannya. Baik Bapak, eh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pemaparan dari Bapak, di mana materi yang sangat komprehensif ini lugas dan juga membuka wawasan bagi kita semua yang hadir pada hari ini di Zoom ini, di mana penjelasan yang Bapak sampaikan tadi benar-benar memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi megatrust khususnya di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi di tingkat masyarakat serta institusi. Baik, Bapak serta hadirin sekalian, materi yang baru saja kita dengarkan tentunya memunculkan banyak sekali insight baru, khususnya juga bagi saya, dan juga mungkin menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin para hadirin ingin dalami lebih lanjut. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang kita tunggu-tunggu, yakni sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, kami persilakan jika ingin menuliskan pertanyaan di kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand. Nanti akan kami membacakan ataupun kami mempersilakan langsung untuk menyampaikan pertanyaan. Adapun sesi tanya jawab ini akan berlangsung kurang lebih selama 15 menit. Baik, untuk memulai sesi ini kami persilakan bagi peserta yang sudah siap mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan raise hand ataupun menuliskan lewat kolom chat dengan menyam- dengan menyebut nama serta institusinya. Baik, eh, Saudara Dwi Wahyuwardana, ada raise hand, silakan. Saudara Dwi Wahyuwardana, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Fahrul. Perkenalkan Bapak, saya Dwi Wardana dari HGSC Unmul. Saya tertarik tentang Megatrust di bagian selatan Jawa karena banyak keluarga saya di sana. Jadi, jika Bapak tadi bilang ada seismic gap ataupun ada banyak Megatrust di sana, ada tiga ya Pak, ya? Tiga atau empat, ataupun dalam salah satu Megatrust saja di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah, Jawa Barat.
yang beberapa segmen itu secara bersamaan patah. Saya dapat beberapa eh, baca juga sebelumnya, kalau apakah benar di beberapa segmen itu tuh bisa menyebabkan tsunami hingga 20 meter gitu Bapak. Apakah benar itu? Baik, dari Saudara Dwi Wayu Wardana bertanya terkait di beberapa segmen yang ada di selatan Pulau Jawa itu, apakah bisa meningkat tsunami dengan global? Eh, Pak Musa, apakah ingin langsung menjawab atau ditambung terlebih dahulu, Pak? Saya langsung jawab aja, Pak Farul. Oke, siap. Baik, silakan, Bapak. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Dwi Wardana atas soal tentang Jawa ya. Jadi betul Pak Dwi, benar di selatan Jawa itu ada 3 seismic gap di selatan Banten, selatan Jogja, dan selatan Pacitan. Nah, jadi biar langsung tahu lokasinya ya, lokasi seismic gap itu selatan Banten, selatan Jawa Tengah, dan selatan Pacitan. Kalau gempanya magnitud 8,9, ini kan menghitung magnitud gempa itu dari 3 parameter. Satu momen seismik atau M0, kemudian rigidity, dan kemudian luasan. Jadi kalau momen seismik dan rigidity ini sudah suatu konstanta yang kita tidak bisa ganti. Tapi kalau luasan, itu memang kita bisa ukur dari titik-titik yang tidak mengalami, belum mengalami gempa kuat. Saya coba share screen lagi ya, Selatan Jawa. Eh, Nah, ini, nah ini eh, Pak Dwi, daerah seismic gap ini kan ada di dua, 1, 2, 3, sebenarnya sini ya 1, 2, 3. Nah, dari ujung ujung batas dari batasnya Jawa Tengah ke Jawa Barat ini kan daerah yang seismic gap sampai ke ujung selatan Pacitan ini kan bisa diukur panjang kali lebar nih seismic gapnya. Nah, panjang kali lebar ini kan luasan. Nah, luasan ini itu dimasukkan dalam perhitungan MW atau magnitude moment. MW itu sama dengan tadi M0 atau momen seismik dikalikan rigidity. Rigidity itu adalah konstanta koefisien seismik di eh, pertemuan lempeng itu. Jadi antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia itu ada koefisien friksi. Nah, itu rigidity-nya dikalikan dengan panjang kali lebar di seismic gap ini. Nah, kalau dihitung tiga variabel itu akan menghitung magnitude moment 8,9 atau bahkan 9. Nah, kalau 9 terjadi di waktu yang kita tidak tahu, katakanlah jam 12 siang gitu ya, itu bisa memicu gelombang tsunami dengan waktu kurang lebih 15 menit di pantai selatan Jawa itu dengan ketinggian betul bisa sampai 20 meter. Itu betul, Pak. Maka kita melakukan sosialisasi tentang 20, 20, 20. Loh, kenapa kok ada 3 angka 20? Artinya, ketika kita merasakan gempa lebih dari 20 detik, maka kita perlu untuk mencari tempat yang lebih tinggi, lebih dari 20 meter, atau kita lari mengikuti rute evakuasi menuju tempat evakuasi yang elevasinya lebih dari 20 meter, karena ketinggian tsunami bisa lebih dari 20 meter. Gitu. Jadi 20, 20, 20 itu maksudnya itu. Makna di balik 3 kali 20 itu. Gitu. Gempa Aceh itu 26 meter, Pak. 26 meter. Nah, jadi fakta bahwa megatrust itu bisa setinggi itu. Kemudian tsunami Palu itu paling tinggi 13 meter. Itu yang di Talise. Kemudian tsunami Lituyabai. Lituyabai itu di Alaska, Amerika Serikat. Itu 52 meter. Tinggi sekali, Pak. Ya, tapi kalau yang Lituyabai itu karena avalanche. Avalanche itu adalah longsoran dari es. Atau karena kan di Alaska itu kebanyakan gunung es ya. Nah, dia kalau longsor bisa memicu tsunami. Nah, kalau di kita daerah tropis di Indonesia itu nggak ada es, jadi gunung apinya itu erupsi kaldera kolaps gitu. Jadi flank kolaps, dia badan tubuhnya dari gunung itu yang masuk ke laut memicu tsunami tinggi gitu, 52 meter. Jadi tsunami setinggi 20 meter itu bisa terjadi, Pak. Pemodelan tsunami juga dengan berbagai tools ya seperti Comcode
tsunami atau komit itu bisa bisa memodelkan ketinggian 20 meter. Tide gauge, stasiun pemantau tsunami di beberapa titik itu juga bisa merekam tsunami yang lebih tinggi dari 20 meter. Ya, itu bisa terjadi, Pak. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Dwi. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak Harul. Ini Pak, saya tertarik yang mengenai mungkin case di Kalimantan. Nah, kita kan tahu Pak, Kalimantan tadi tepatnya tidak berada di zona konvergen atau pertemuan antar lempeng. Tapi kan Pak, beberapa bulan kemarin kayaknya tuh di tahun 2025 terjadi gempa, ada di Berau, kemudian ada di Tarakan, Sangkulirang, bahkan Kutai Barat. Nah, kira-kira daerah Kalimantan yang tadi itu yang terjadi gempa itu kira-kira penyebabnya atau mungkin triggernya itu apa Pak? Atau faktor-faktor ininya itu apa sih? Karena kan kalau kita lihat dia bukan berada di zona konvergen atau pertemuan lempeng, tapi tetap terjadi gempa. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak Farul, saya boleh langsung jawab, Pak. Ya, eh, Mbak Dwi ya, itu jadi kalau di Sangkulirang, kemudian di Berau, di Tarakan, dan gempa-gempa lain di daratan Kalimantan, itu tentunya memang bukan karena zona konvergen atau zona megatrust. Itu adalah di daerah zona sesar aktif, gitu. Jadi sesar aktif itu bisa berada di tengah-tengah benua yang bukan daerah pertemuan lempeng bumi gitu, di tengah-tengah plat atau di tengah-tengah lempeng. Kalimantan itu kan dia bukan di perbatasan lempeng, dia ada di tengah-tengah lempeng Eurasia. Tetapi di tengah-tengah lempeng itu bisa terjadi ada penyesaran atau sumber gempa dalam bentuk sesar aktif. Mengapa ada sesar aktif? Ya, itu karena kita ibaratkan begini, kalau ada dua piring keramik, kalau kita dua piring keramik itu kita kita dekatkan gitu ya, ini keramik kemudian kita tumbukkan, tentu di daerah batasnya ini akan merupakan zona subduksi atau tumbukan, tetapi di tengah eh, keramiknya itu, di tengah piringnya itu nanti kan ada retakan, ada krek 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 gitu ya. Nah, itulah patahan itu. Dia efek dari tumbukan. Dia bisa melipat, membuat ada lipatan di tengah-tengah pulau gitu. Jadi seperti di Jawa, kan konvergensi atau zona pertemuan lempengnya jauh 200 kilometer dari Pulau Jawa ke selatan. Tetapi di tengah-tengah Pulau Jawa, bahkan di Bekasi gitu ya, di tengah-tengah Jakarta Raya gitu, di Bekasi, Bandung, ada sesar Lembang, kemudian di Jawa Tengah ada sesar di Banjarnegara, di Yogyakarta ada sesar Opak, di Jawa Timur ada sesar Kendeng. Itu karena implikasi dari eh, zona tumbukan tadi. Ketika menumbuk, dia akan membentuk sesar-sesar baru, gitu. Jadi induknya itu memang ada di konvergen, ya. Jadi induknya di konvergen, tapi yang anak-anaknya itu ada di tengah-tengah pulau, gitu. Nah, tentunya karena anak-anak, jadi gempanya nggak sebesar 8. Jadi kalau gempa di Kalimantan di tengah pulau itu tidak akan lebih dari 8. Tidak akan lebih dari 8. Karena magnitud maksimum dari Pusgen, katalog Pusgen itu di Kalimantan itu paling besar itu, kalau saya tidak salah itu 7,0. Paling besar. Tidak akan lebih dari 7,0. Jadi gempa-gempa 6, ya kan 6 itu terjadi di Tarakan tahun 2015. 5, 4 itu, kalau 5, 4 tuh mungkin setiap tahun ada di Kalimantan. Selalu ada, magnitud 5, magnitud 4 tuh ada. Apalagi Kalimantan Timur ya, dari bukan Kalimantan Timur. Timur Kalimantan. Kalau Timur Kalimantan tuh bisa Kalsel bagian timur, Kaltara bagian timur, kemudian Kaltim bagian timur. Tuh ada sesar-sesar aktif, terutama di wilayah yang tidak jauh dari pantai. Itu ada sesar aktif di sana. Nah, itu tantangan tuh buat kita tim geofisika untuk kita bongkar lagi alat di lab kita. Kita bawa keluar, kita bersihkan dulu, tapi yang pasti ya karena mungkin berdebu, kita gelar alat di tempat-tempat yang hypothetical atau diduga ada sesar aktif di sana. Nah,
menjelaskan mungkin nanti terlalu jauh. Jadi seperti itu. Jawabannya sesar aktif ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi bagi teman-teman, khususnya bagi adik-adik kami dari Geofisika Angkatan 23, 24 ataupun 25, ataupun dari teman-teman Fisika 22 serta Hagi dari SC Universitas lain. Silahkan jika ingin ada yang ditanyakan kepada Pak Musa. Oke, silakan Saudari Warda. Ya, sebelumnya terima kasih Farul atas kesempatannya. Di sini Pak saya izin bertanya, saya tertarik mengenai seismic gap. Kan di sini Bapak menjelaskan bahwa kalau misalnya nanti akan adanya perkumpulan energi, betul Bapak? Iya, Yang betul, ini jadi betul. ya yang dijadikan pertanyaan saya adalah apakah energi itu bisa menjadi megatrust dan juga jika memang betul untuk dijadikan bisa terjadinya megatrust, apakah ada bukti, maksudnya bukan bukti sih, fenomena yang terjadi gempa besar pada daerah seismic gap ini. Terima kasih. Oke, baik. Saya langsung jawab kali ya, Pak Farul. Ya, terima kasih Bu Warda. Jadi daerah megatrust itu memang dia terjadi akumulasi energi, itu hal yang berbeda. Megatrust itu adalah zona, Bu. Megatrust itu adalah zona tumbukan. Jadi megatrust itu tanpa pengumpulan energi itu disebut megatrust. Tapi kalau seismic gap itu adalah daerah yang seharusnya terjadi banyak kejadian gempa. Katakanlah dalam setahun harusnya 1.000 gempa terjadi di situ. Tapi dalam waktu 10 tahun terakhir cuma 100, 200. Jadi ada penurunan angka frekuensi gempa atau angka kejadian gempanya itu menurun. Nah, ketika kita melihat statistik ini semakin menurun, maka kita terjadi ada suatu kecurigaan. Kecurigaan jangan-jangan ini adalah energi yang terkumpul. Nah, jadi menjawab Bu Warda, untuk menjawab pertanyaan ini kita menggunakan metode, contohnya salah satunya adalah tektonik geodesi. Tektonik geodesi itu adalah mengukur laju laju dari gerakan lempeng Indo-Australia masuk ke lempeng Eurasia. Nah, kalau dia mengunci atau locking, kemudian gerakannya yang harusnya 7 cm per tahun menjadi 3 cm per tahun, ini kan melambat, Bu. Melambat berarti ada suatu, kalau kita sebut di dalam seismologi itu elastic rebound theory atau teori regangan. Teori regangan. Nah, kalau dia semakin melambat, berarti dia sedang bersiap untuk memunculkan gempa yang kuat. Nah, caranya gimana untuk tahu fenomena ada gempa kuat di situ? Tentunya kita melihat recurrence period atau periode ulang gempa. Di Selatan Jawa, di tahun 2006, 94 itu megatrust, kemudian 100 tahun sebelumnya itu memang ada. Jadi semacam ada ulang tahun gempa di situ. Tahun 1921 tadi. Kemudian tahun 1861 itu juga ada. Jadi bisa dibilang ini 100 tahun sekali kejadian kejadian gempa kuatnya gitu. Nah, beda halnya dengan daerah Aceh. Aceh itu kan dia sudah 2004 sudah lepas. Nah, dari situ dia sudah mengumpulkan waktu dan kalau melalui pengukuran paleo tsunami atau umur umur kejadian tsunami yang berulang di wilayah tersebut itu 300 tahun sekali kejadiannya kalau di Aceh. Itu dari perlapisan yang ditemukan di Goa. Itu lumpur, lumpur tsunami yang dibawa oleh megatrust, gempa megatrust terperangkap di Goa, kemudian dilakukan trenching atau sayatan, kemudian dapat tuh perlapisannya. Kalau dia semakin tebal, itu berarti gempanya bisa jadi lebih kuat karena tsunami-nya lebih kencang atau disebut magnitude tsunami-nya lebih kencang gitu. Nah, jadi yang dilakukan oleh tim Pusgen yaitu terpadu ya antara BMKG, Badan Geologi, BRIN, kemudian ITB, UGM, itu kita bareng-bareng untuk mengukur dengan multi sektor, multi methods ya. Ada tektonik geodesi, seismologi, geologi, termasuk juga apa namanya UAV itu juga kita pakai untuk mengukur apa namanya frekuensi seismic gap ini, Bu Warda. Demikian Bu Warda.
Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya, Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya yang sangat membuka wawasan. Eh, ini saya lihat dari teman-teman sepertinya masih ada yang ingin bertanya nih Pak. Dari Bapak apakah bersedia Pak kalau jika kita tambahkan lagi Pak untuk beberapa pertanyaan? oke, boleh, boleh, silakan Pak Farul. Oke, boleh Pak. Oke, baik, silakan teman-teman jika ingin maksudnya dari Pak Mulya bersedia, silakan angkat tangannya, angkat raise hand. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari SMA. Izin bertanya, Bapak. Ya, Saya silakan. tertarik dengan topik ini. Mana yang paling berbahaya dan paling urgent untuk kita khawatirkan saat ini? Mentawai atau Selat Jawa? Dan apa dampak bagi Kalimantan jika salah satu wilayah tersebut terjadi gempa megatrust? Terima kasih, Bapak. Wah, ini pertanyaannya susah nih. Luar biasa, berarti adik Naila menyimak dari awal ya tentang Megatrust. Jadi, terima kasih adik Naila atas pertanyaannya. Memang benar saat ini sedang monitor dua Megatrust yang diduga seismic gap yang cukup dahsyat, yaitu Mentawai dan Selat Sunda atau selat di Jawa ya, selat pemisah antara Sumatera dan Jawa, Selat Sunda. Dengan potensi maksimum magnitud bisa sampai ke angka 8,9. Iya, dua-duanya kita sama-sama berbahaya, sama-sama memiliki risiko yang sangat besar. Kita tidak bisa mengatakan Mentawai lebih lebih urgent dibandingkan Selat Sunda atau Selat Sunda lebih urgent daripada Mentawai, itu tidak bisa. Karena dua-dua daerah itu berada di lokasi yang dekat dengan pemukiman. Megatrust Mentawai, kita bayangkan, tsunami 2010, tidak ada waktu untuk masyarakat bisa evakuasi karena tsunami-nya datang kurang dari 5 menit di tanggal 25 Oktober 2010, magnitudo 7,7. Itu adalah versi versi lebih kecil daripada Megatrust 8,9. Dan tentunya juga mengingat Padang. Megatrust Mentawai itu dekat ke kota Padang, ke Pariaman, ke Mentawai. Ada 4 pulau di sana, Pulau Pagai Selatan, Utara, Pulau Siberut, dan Pulau Sipora. Ibu kotanya ada di Tua Pejat. Semua pulau ini bisa terdampak karena Megatrust Mentawai. Masyarakat di sana juga sangat banyak. Orang-orang di Mentawai itu ramai di sana. Semua pulaunya berpenghuni. Itu bisa terdampak. Apalagi Sumbar itu adalah pintu gerbang Indonesia Barat. Jadi kalau perdagangan dari daerah Samudra Hindia itu masuk ke Indonesia lewat Mentawai. Sehingga juga banyak para pendatang di sana. Jadi sama-sama berat. Dan kebetulan ada bandara yang berada di pinggir pantai, yaitu Bandara Internasional Minangkabau. Itu ada di Padang. Itu juga pinggir pantai, sama seperti Kulon Progo. Kalau gempa 8,9, maka tersapu itu daerah runway-nya. Tersapu daerah terminal kedatangan maupun terminal keberangkatan. Itu berbahaya sekali. Sehingga penguatan masyarakat melalui desa siaga tsunami, kelurahan tangguh tsunami itu penting untuk meningkatkan kewaspadaan. Kemudian di Selat Sunda, kita masih diberikan alarm yang dalam tanda kutip relatif kecil ketika apa namanya tsunami Selat Sunda akibat Krakatau 22 Desember 2018. Itu 700, kalau saya tidak tidak salah, 700 lebih masyarakat yang terdampak akibat di Lampung maupun di Banten akibat 22 Desember 2018. Itu juga berbahaya karena zona Selat Sunda ini, Megatrust Selat Sunda ini menghubungkan 2 pulau terpadat di Indonesia. Juga dengan pelabuhannya, Pelabuhan Bakaheni dan Pelabuhan Merak. Ini pelabuhan yang sangat padat sehingga sangat berbahaya, bisa mengganggu transportasi. Dan jangan lupa di Banten itu ada kawasan industri Cilegon yang merupakan kawasan industri yang sangat besar, memiliki produksi besi, produksi
minyak, produksi listrik dan sebagainya. Itu kalau terjadi, maka bisa gempa terjadi, maka terjadi cascading disaster, yaitu bencana ikutan setelah bencana utama. Seperti di Sendai tahun 2011, setelah gempa Tohoku Maret 2011 itu ada kerusakan di Fukushima Daiichi atau industri Fukushima yang menyebabkan radiasi, serangan radiasi nuklir yang berbahaya bagi masyarakat, bisa menyebabkan apa namanya kemandulan, bisa menyebabkan cacat, disabilitas dan sebagainya. Ini berbahaya. Begitu juga dengan Cilegon, ini berbahaya. Bila terjadi, dia bisa menyebabkan radiasi juga untuk Jakarta karena radiasi itu terbawa angin akibat dari megatrust Selat Sunda. Jadi hati-hati, gempa itu mother of earthquake. Jadi setelah gempa itu bisa memicu bencana-bencana lainnya, maupun meskipun itu bukan bencana alam seperti bencana penyakit atau bencana teknologi seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk Kalimantan itu tentu tidak terdampak. Ini jadi tenang saja, ketika megatrust di Mentawai dan megatrust di Selat Sunda tidak akan menyebabkan gempa bumi dan tsunami di Kalimantan. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Adik Naila, apakah dari jawaban dari Pak Musa bisa menjawab? Ya, terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya ini dari Mbak Siti Mahmuda. Mungkin dari Mbak Siti Mahmuda kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak, saya Siti Mahmuda, mahasiswa jurusan Teknik Geofisika dari Universitas Lampung. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa kepada Bapak Julius. Di sini saya ingin bertanya Pak, Provinsi Lampung sendiri kan dari analisis seismic gap yang sudah dipaparkan tadi terdapat seismic gap ya Pak di Provinsi Lampung gitu dari segmen Bengkulu dan juga segmen Banten bagian selatan seperti itu. Kemudian terkait keberadaan sesar besar Sumatera, Pak Sesar Semangko, yang tentunya berpengaruh terhadap potensi gempa bumi yang ada di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Lampung. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah ada hubungan Pak antara keberadaan sesar besar Sumatera yaitu sesar Semangko terhadap potensi megatrust yang ada di Pulau Sumatera, Pak, khususnya di Provinsi Lampung, Pak. Mungkin sekian Pak pertanyaan saya. Oke, baik. Saya langsung jawab ya. Jadi Mbak Siti ini kebetulan dari Lampung ya. Jadi ada tamu kita ya dari Lampung. Jadi betul di Lampung itu ada segmen Sesar Semangko. Mungkin ingat ada Teluk Semangko di Lampung bagian selatan, bukan selatan. Lampung Selatan tuh Kalianda ya. Lampung bagian Krui, pesisir barat. Nah, itu ada Sesar Semangko terakhir menyebabkan gempa tahun 94 di Liwa. Nah, mungkin masih ingat Mbak Siti, gempa Liwa tahun 94. Nah, itu adalah sesar Semangko menyebabkan kerusakan. Terakhir, gempa segmen apa namanya Megatrust di Lampung itu jauh, masih ratusan tahun yang lalu, tahun 1797. 1797 itu 300 tahun yang lalu lebih ya. Jadi sampai sekarang ini kita masih menunggu, dalam tanda kutip menunggu. Kita tidak tahu kapan terjadinya. Kalau terjadi gempa di seperti tahun 1797, maka daerah seluruh pesisir seperti Pesawaran, Tanggamus, kemudian Kalianda, kemudian Teluk Lampung, Panjang ya, Panjang itu terdampak. Kita lihat tsunami 2018 Krakatau itu sudah memicu banyak kejadian kerusakan dan korban jiwa akibat Krakatau. Krakatau itu adalah level yang lebih kecil. Mungkin Krakatau itu bisa diandaikan seperti gempa tsunami magnitudo 7 begitu ya, karena ketinggiannya dengan demikian. Tapi kalau megatrust itu bisa sampai 20 meter. 20 meter, tapi di pesisir. Sama seperti Krui, itu juga di pesisir. Dan saya ingat di Krui itu ada pulau ya, pulau-pulau di seberangnya kota Krui. Itu juga berbahaya karena langsung menghadap ke Samudra Hindia atau segmen dari Megatrust apa segmen dari Lampung Banten ini gitu. Dan jangan lupa Megatrust di Selat Sunda itu adalah transisi antara
antara pertemuan lempeng tektonik yang menghadap ke Sumatera dengan lempeng tektonik yang menghunjam di selatan Jawa. Jadi ada tekukan lempeng di sana. Jadi kayak seperti ini. Nah ini kalau tangan saya ini adalah Sumatera, ini adalah Jawa. Jadi ini kan posisinya ada di sini nih segmennya. Nah kalau ada di tengah-tengah sini itu robekannya itu bisa menyebabkan zona graben. Nah zona graben itu adalah zona lemah yang 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 amblas atau subsidence gitu ya atau slumping itu karena ada tekukan lempeng itu. Karena Sumatera itu kan bergeraknya lebih cepat daripada Jawa. Sumatera itu terus bergerak seperti jarum jam. Gini. Sumatera itu bergerak. Nah, di bagian apa ya, engselnya gitu. Selat Sunda itu di engselnya. Nah, kalau engselnya itu retak, itu bisa menyebabkan amblesan. Itu bisa menyebabkan tsunami dahsyat. Begitu. Nah, jadi kalau ditanya waktu itu kita tidak tahu kapan, tapi kalau gempanya bahwa itu gempa megatrust itu betul. Bahkan BRIN, kemudian apa namanya Singapura itu juga sampai mengukur sampai sedemikian urgennya untuk daerah-daerah tersebut. Makanya Banten itu bagian bagian Banten maupun Lampung itu dua-duanya sama-sama mengantisipasi tiga sumber gempa. Maaf, tiga sumber tsunami. Satu megatrust, dua erupsi Gunung Krakatau, yang ketiga adalah zona sesar Semangko. Karena sesar Sumatera itu menerus dari daratan sampai ke Teluk Semangko. Jadi ada sesar di laut Teluk Semangko, sama seperti Palu. Palu itu sesar Palu Koro memanjang dari apa namanya kota Palu, dari selatan, dari Sigi sampai masuk ke Teluk Palu ke laut. Sehingga sesar-sesar yang ada di dekat dengan apa namanya teluk itu bisa memicu tsunami yang sangat lokal atau tsunami yang sangat cepat. Bisa dalam waktu 3 menit tsunami-nya datang setelah gempa, begitu. Jadi dari Mbak Siti di Unila, saya kenal dengan Pak Bagus Sabto. Pak Bagus Sabto, beliau selalu komunikasi sama saya tentang riset-riset gempa. Kemudian juga di ITERA ada Bu Profesor Harkunti, itu juga rekan di National Tsunami Ready Board. Ini kita terus menggalakkan dan mengadvokasi masyarakat tentang mitigasi gempa tsunami di Banten dan Lampung. Demikian. Baik, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Siti Mahmuda dan juga terima kasih kepada Pak Musa. Terakhir Pak, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Pres Dwi tadi. Eh, saya coba jadikan satu dengan pertanyaan saya juga, di mana dari berbagai informasi yang beredar di masyarakat itu ada banyak sekali miskonsepsi mengenai megatrust ini, Pak. Kayak anggapan bahwasanya gempa besar itu bisa diprediksi, padahal seperti apa yang telah dijelaskan tadi sama Bapak, eh, gempa tersebut itu tidak bisa diprediksi kapan waktunya terjadi, tetapi yang bisa kita eh, pahami itu potensi lokasinya. Dan anggapan tersebut itu dan anggapan yang lainnya itu bahwasanya adalah daerah yang jarang gempa itu juga dianggap aman, padahal juga sebenarnya itu bisa saja juga berpotensi terjadi gempa, bahkan gempa besar. Dan dari megatrust ini, jika terjadi dalam waktu yang dekat, apakah Indonesia itu siap menghadapi dampak dari potensi megatrust itu, khususnya pada daerah padat penduduk? Dan kemudian dari menurut Bapak, bagaimana miskonsepsi bagaimana kita meluruskan miskonsepsi tersebut agar masyarakat tidak salah memahami risiko gempa dan juga tsunami, serta dari langkah mitigasi apa yang telah disiapkan oleh Indonesia ataupun pemerintah saat ini untuk menghadapi megatrust itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Farul atas pertanyaannya. Wah, ini pertanyaannya ini ya lebih kepada policy nih. Karena bagaimana kesiapan masyarakat dan kesiapan daerah yang terutama padat penduduk seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, ya mungkin daerah lain Padang, Medan, betul. Jadi eh, pertama saya menyampaikan bahwa ada dua konsep mitigasi, yaitu konsep mitigasi struktural dan kultural. Nah, mitigasi struktural ini tentu kita bicara tentang fasilitas maupun bicara tentang ketahanan bangunan, ketahanan apa namanya infrastruktur dan sebagainya.
Tentu kalau berbicara megatrust, yang paling pertama merusak atau paling pertama mengancam itu adalah guncangan kuat, Pak. Guncangan kuat itu lawannya adalah bangunan kuat, gitu. Nah, tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa masih banyak bangunan yang belum layak, gitu. Bangunan yang secara konstruksi belum memenuhi standar kaidah bangunan tahan gempa. Nah, untuk bangunan daerah yang tidak tahan gempa, katakanlah misalnya bangunan bangunan dengan konstruksi yang murah, itu sebenarnya bisa, Pak, dengan konstruksi yang tadi saya sempat singgung, konstruksi rumah adat yang menggunakan kayu-kayu gitu ya, menggunakan bambu-bambu seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita di Nias itu ada namanya rumah adat Omohada. Nah, rumah adat Omohada itu sekarang dilestarikan, akhirnya dipakai untuk perencanaan wilayah di daerah pesisir di Sumatera Utara, Pak. Gitu. Jadi kembali ke Pemdanya, Pemdanya mau nggak menggalakkan kembali pembangunan bangunan murah tapi eh, bermanfaat gitu dengan konstruksi yang kembali ke masa lalu. Nenek moyang kita mengajarkan bahwa gunung api, gempa bumi itu bisa dijinakkan dengan bangunan yang dengan konstruksi kayu seperti itu. Kalau kita lihat rumah adat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke semuanya kayu, Pak. Jadi jadi nenek moyang kita sebenarnya sudah mengajarkan untuk hidup harmoni bersama gempa, Pak. Gitu. Nah, cuman kan gengsi gitu kan. Orang Indonesia, wah masa rumah kayu kan. Saya kebanyakan pakai rumah beton gitu. Nah, oke, itu untuk konsep rumah murah. Kalau konsep rumah mewah dengan konstruksi beton tadi, kita sudah ada namanya PUPR, itu sudah menggunakan namanya building code. Building code itu adalah izin pemberian pembangunan, izin pelaksanaan pembangunan dengan kaidah konstruksi yang sudah distandarisasi. Nah, standarisasinya itu seperti apa? Misalnya gedung dengan, misalnya kalau di Padang, gempanya 8,9, maka standarisasinya tidak boleh lebih dari 3 lantai misalkan. Kayak gitu. Kemudian jarak antar tiang pancang itu paling panjang adalah 2 meter. Setelah itu harus bangun tiang supaya ketika ada gempa setidaknya pondasi apa namanya pilar itu dia tidak rubuh gitu. Karena dalam konsep segitiga segitiga kehidupan yang harus tetap berdiri di saat rumah itu roboh adalah pilar gitu. Jadi pilar itu tempat untuk kita berlindung. Nah, kemudian bangunan. Bangunan di Jakarta, benar. Jadi Jakarta ini sering sebenarnya terjadi gempa di selatan Banten atau Jawa Barat. Bahkan mungkin di Bandung maupun di Garut, di Tasik, di Cianjur, di Bogor, itu terasa sampai ke Jakarta, Pak. Tetapi kita perlu tahu bahwa bangunan tinggi itu akan terguncang akibat gempa jauh atau gempa subduksi. Itu adalah peristiwa resonansi atau resonansi gelombang panjang. Itu kita tentu di fisika gelombang sudah paham bahwa resonansi itu terjadi kalau ada frekuensi yang sama. Nah, untuk gempa subduksi itu kan frekuensinya rendah, gempa sesar atau gempa di darat itu akan menyasar rumah yang berlantai 1 gitu. Nah, berhubung Jakarta itu sadar dan tahu bahwa kita ini nggak sepenuhnya eh, apa namanya aman dari gempa bumi. Kita perlu untuk mengecek lagi kesiapan. Apalagi bangunan di Jakarta banyak yang sudah ratusan tahun, Pak. Dari zaman kolonial itu masih berdiri. Itu juga perlu untuk dicek gitu. Karena nanti takutnya gempa kecil magnitudo 5, magnitudo 6 itu pun bisa merusak bangunan yang sekarang sudah renggang gitu. Yang tidak diperiksa tadi gitu. Itu bisa bisa rusak gitu. Nah, ini kebetulan memang 2023 saya ikut dalam tim inspeksi bangunan tinggi di Jakarta, tapi tidak semua bangunan, hanya bangunan-bangunan tua seperti Menara Saidah, itu seperti Menara Pisa, dia sudah miring tuh di tengah kota Jakarta. Itu juga perlu untuk diperiksa kekuatan bangunannya. Atau kalau perlu dihancurkan sekalian, karena takutnya gempa kuat, kita nggak tahu kapan, dia malah merusak gitu. Dia malah jatuh membahayakan orang.
Di Surabaya. Nah, Surabaya ini contoh bagus, Pak. Contohnya di Surabaya itu ITS. ITS itu program studi geofisikanya antar arsitektur, perencanaan kota, dan geofisika itu sudah melakukan eh, pengecekan atau inspeksi bangunan-bangunan tinggi di sekitar kota Surabaya, melakukan pemeriksaan kekuatan bangunan menggunakan metode yang dilakukan di geofisika seperti ground penetrating radar ataupun metode microseismic atau microtremor. Itu bisa untuk mengukur dari contohnya perpustakaan ITS itu ada 12 lantai. Dia bisa tahu lantai 8 dan 7 itu sudah rusak atau sudah tidak kuat lagi dengan analisis natural frekuensi di situ gitu. Itu bisa dicek, Pak. Dan itu membantu Pemda, membantu pemerintah provinsi untuk hal itu gitu. Nah, jadi mungkin statement terakhir dari saya, akademisi, ilmuwan yang ada di perguruan tinggi itu adalah eh, think tank atau lembaga yang pemikir, pemberi gagasan, pemberi ide, gagasan untuk Pemda untuk menggalakkan riset itu, riset tentang mitigasi gempa itu. Jadi kalau saya bilang, kalau tadi pertanyaannya eksplisit tentang apakah siap, yang ada hanyalah tidak ada yang siap, yang ada hanya lebih siap gitu, Pak. Tidak ada yang siap, yang ada hanya lebih siap aja gitu. Karena kita harus berlatih. Tadi mitigasi struktural. Yang kedua mitigasi non struktural. Itu adalah respon cepat dari kita sebagai SDM, sebagai masyarakat. Bagaimana kita mengenali lingkungan kita, apakah di belakang rumah kita ada daerah rawan longsor, apakah ada sungai di dekat kita, apakah ada bangunan tinggi di kanan kiri kita, itu juga tergantung pada diri kita. Kita harus melatih. 26 April itu adalah hari kesiapsiagaan bencana nasional. Jadi kita perlu berlatih di setiap tanggal 26 itu sesuai dengan risiko bencana yang ada di daerah kita. Melalui aplikasi Inaris itu kita bisa tahu, oh kita lebih kuat, lebih lebih besar potensi banjirnya, maka berlatihlah banjir. Oh kita lebih banyak terjadi longsor, maka berlatihlah longsor. Gitu. Kita bisa menomorduakan bencana lainnya, tetapi kita jangan lupa kita bisa berlatih untuk rangkaian-rangkaian bencana lainnya. Demikian Pak Farul. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya yang sangat membuka insight juga bagi saya karena eh, kebetulan saya tuh sering melihat kayak banyak daerah-daerah longsor walaupun yang tidak memang ditimbulkan oleh gempa itu bahkan masuk ke daerah jalanan gitu dan kadang menimbulkan getaran serta bahkan di kampus kami ini ada salah satu bangunan yang baru saja saya lihat itu dikhawatirkan kayak menimbulkan kerusakan karena benar-benar itu gedungnya masih aktif digunakan sebagai perkuliahan tetapi saat ini masih saya lihat dalam eh, perbaikan gitu Pak. Tapi dari kabar yang saya tahu juga dari kondisi di bawahnya itu sepertinya masih kurang stabil gitu Pak. Sehingga sering terjadi retakan kalau dari apa yang saya lihat dari gedung itu Pak. Oke Pak, sebelum kita mengakhiri sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Musa atas insight baru yang telah disampaikan. Eh, Mungkin kepada teman-teman silakan memberikan applause terlebih dahulu kepada Pak Musa. Oke, izin Pak, sebelum kita akhiri, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Musa. Adapun yang bisa saya simpulkan, bahwasanya isu potensial megatrust di Indonesia ini memang merupakan bagian dari dinamika tektonik eh, yang terus berlangsung, khususnya kita di Indonesia dilalui oleh Ring of Fire. Namun dari sisi sains itu menekankan bahwasanya gempa megatrust ini tidak bisa kita prediksi kapan akan terjadi. Sehingga fokus kita itu bukan pada kapan terjadinya, tetapi fokus kita adalah seberapa baik kita memahami prosesnya dan seberapa siap kita akan menghadapi bencana itu terjadi. Beberapa zona-zona megatrust yang ada di Indonesia seperti di Mentawai, Jawa, Nusa Tenggara hingga Sulawesi itu secara alamiah menyimpan potensi energi yang sangat besar juga. Dan data nasional maupun global tadi yang disampaikan Bapak menunjukkan bahwasanya gempa bumi dan tsunami itu merupakan bencana yang paling banyak menimbulkan korban jiwa serta kerugian, walaupun frekuensinya tidak sesering bencana lain. Karena itu benar apa yang telah disampaikan oleh Pak Musa, bahwasanya kita tidur dan hidup bersama gempa sehingga
kesiapsiagaan itu harus menjadi budaya yang harus kita tanami. Dan juga dari apa yang telah dijelaskan oleh Pak Musa, ketika tsunami terjadi dan seseorang berada di tengah laut, justru lebih aman itu adalah berada di laut karena gelombang tsunami akan menjadi lebih tinggi ketika itu mendekati pantai sih. Dan selain itu, sejarah mencatat bahwasanya tsunami Indonesia ada bahwasanya di Indonesia sudah ada mencatat tsunami dari tahun 1674 dan bahkan di wilayah kita Kalimantan itu pernah terjadi tsunami pada tahun 1921 di Sangkulirang, Kalimantan Timur atau di Kabupaten Kutai Timur. Dan pada akhirnya solusi mitigasi yang paling utama adalah membangun bangunan tahan gempa karena struktur bangunan yang baik itu terbukti menjadi faktor penyelamat paling efektif dalam mengurangi risiko korban jiwa. Terakhir, pada akhirnya kunci utama dalam menghadapi megatrust ini yang pertama adalah perlu peningkatan pemahaman berbasis sains, kemudian kedua kesiapsiagaan masyarakat, ketiga mitigasi struktural maupun non struktural, serta yang terakhir adalah koordinasi antara pemerintah, akademisi serta masyarakat luas. Baik, itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Musa dari awal hingga akhir. Eh, dan juga tadi Pak Musa telah memberikan closing statement-nya. Dengan demikian, berakhirlah sesi materi pada dari pagi hingga siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Musa atas insight baru yang benar-benar luar biasa pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Musa bisa berguna bagi kita ke depannya dan juga berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Farul Rosidi selaku moderator pada hari ini mengucapkan permohonan maaf apabila selama memandu eh, sesi materi pada hari ini terdapat banyak kesalahan dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Pak Admiral Musa Julius STRM Han serta para hadirin yang telah hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Bapak Admiral Musa Julius STRMH. Kami meminta kesediaan Bapak Dr. Jayus MT untuk penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Bapak. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Admiral Musa Julius atas sharing keilmuan yang cukup menarik, Pak, luar biasa bagi kami untuk uh, pertama adalah lebih mengenal adanya gempa dan megatrust. Kemudian kami menyampaikan sertifikat sebagai bentuk ucapan terima kasih kami. Semoga sharing keilmuan ini tentunya memberikan manfaat yang luar biasa bagi kami dan ke depannya harapannya terus bisa sharing-sharing keilmuan sehingga wawasan baik mahasiswa maupun kita menjadi semakin bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, mohon diterima. Terima kasih Pak Jayus, saya terima sertifikatnya. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak telah diundang dan dipercaya untuk memberikan Iya. materi pada hari ini. Semoga kita terus sehat dan terus berkarya untuk ke depannya. Terima kasih Pak Jayus, terima kasih Universitas Mula Warman. Amin, amin. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, iya, iya. Dengan berakhirnya sesi ini, maka tibalah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang telah mendukung jalannya kegiatan pada hari ini. Saya selaku Master of Ceremony mewakili panitia yang bertugas mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik, kasih Bapak Terima Musa. kasih, Pak Yus. Ya, ya. untuk teman-teman bisa dapat men-scan barcode untuk mendapatkan sertifikatnya. Terima kasih.
Terima kasih Sama-sama Pak. Pak Nggih, Jayus. ketemu lagi kesempatan berikutnya Ya, Pak. Nggih, amin, amin. Itu Pak. Kesempatan berikutnya kita ketemu Pak. Terima kasih. nggih, nggih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak kepada Bapak Jayus dan Bu Wahida sudah meluangkan waktunya di weekend ini. Terima kasih banyak Bapak. Dan tak lupa pula terima kasih banyak kepada Bapak Musa dan teman-teman Hagi serta teman-teman yang lain yang sudah bergabung pada kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Musa. Sama-sama Ibu Wahida. Terima kasih sudah diundang Bu Wahida. Sama-sama Pak. Baik, Baik. panitia.